Dulu aku hanyalah pemuda biasa yang sedang asyik menulis kaligrafi, sebelum seorang kakek misterius menculikku paksa ke gunung terpencil. Dia mengklaim aku adalah kandidat dewa untuk menguasai jalur Tao, dan sejak saat itu, Fajar menyingsing adalah awal dari neraka latihanku. Bukan sekadar bela diri biasa, ini adalah teknik pedang mata batin yang mengerikan, bahkan saat tengah malam pun aku tak dibiarkan beristirahat. Napas harus terkendali setiap detik, dan setiap kali aku mencoba kabur, kakek itu selalu berhasil menangkap dan menghajarku tanpa ampun. Tak ada pilihan selain berlatih sampai mati, dengan dendam membara untuk menghancurkannya berkeping-keping saat kekuatanku telah bangkit nanti. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata, namun di saat dendamku memuncak, kakek tua itu tiba-tiba mengembuskan napas terakhirnya. 10 tahun pengabdianku terasa sangat konyol, aku bahkan tak sudi lagi mengenang masa-masa menyiksa itu setelah ini. Usai mengubur jasadnya, ku cabut pedangku dan melesat pergi, menghilang di balik cakrawala hanya dalam waktu 30 menit saja. Akhirnya, aku kembali berdiri di depan rumah kecil yang kurindukan, saat kenangan masa lalu mulai bergejolak dalam benakku. Tiba-tiba, jeritan penuh ketakutan pecah dari dalam rumah. Bak kilat yang menyambar, aku langsung berpindah tempat ke depan pintu. Brak. Ku tendang pintu itu dan melihat dua bajingan botak sedang mengepung adikku dengan tawa yang begitu menjijikan. Wajah cantiknya memar dan sudut bibirnya berdarah, pemandangan itu membuat hatiku terasa seperti dicabik-cabik amarah yang hebat. Mati kalian! Teriakanku menggelegar, dan dalam satu serangan, kedua pria itu meledak menjadi kabut darah di depan mata Xiao Yao. Dia begitu terguncang hingga pingsan seketika, dengan sigap kupeluk tubuhnya, mencoba menghapus memori berdarah yang baru saja terjadi. Setelah membersihkan rumah dari sisa-sisa bajingan itu, aku baru sadar kalau adik kecilku kini telah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Gadis kecil yang dulu selalu mengikutiku kini telah berubah. Namun saat dia terbangun dan menyadari bahwa aku adalah kakaknya, alih-alih pelukan hangat yang kuharapkan seperti saat kami kecil dulu, dia justru menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Dia mendorongku dengan kasar dan berteriak penuh rasa jijik, "Kau pergi, begitu saja demi seorang wanita dan tak pernah kembali. Ayah dan ibu menghabiskan seluruh harta hanya untuk mencarimu, hingga akhirnya mereka tewas dalam kecelakaan tragis di jalan. Mereka pergi selamanya, dan sekarang saat rumah ini akan dihancurkan, kau baru muncul? Aku tak punya saudara sepertimu." Mendengar kenyataan pahit itu, tubuhku kaku seketika, seolah-olah ribuan petir baru saja menyambar jiwaku hingga hancur. Kubiarkan dia mengusirku keluar, aku hanya terdiam di depan pintu, mencoba mengatur napas dan menenangkan badai emosi di dadaku. Tak terbayangkan betapa hancurnya perasaan adikku, harus berjuang dan bertahan hidup sendirian selama 10 tahun tanpa orang tua. Meski aku mencoba menjelaskan, Xiao Yao tetap bersikap dingin, akhirnya aku memilih untuk duduk bersila dan menenangkan pikiran sejenak. Dalam meditasi itu, aku bersumpah di dalam hati, sebuah janji suci yang tak akan pernah kulanggar seumur hidupku. Karena orang tua kami telah tiada, aku akan menjadi perisai bagi adikku dan tak akan membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Aku pun mulai menjalankan teknik pernapasan rahasia yang disebut teknik keabadian 9 langit yang legendaris. Teknik tingkat tinggi ini hanya bisa dikuasai oleh pemilik tubuh roh alami, itulah alasan mengapa kakek tua itu sangat kejam padaku. Kakek itu sebenarnya telah mencapai tahap transendensi di era akhir hukum yang sudah mulai memudar ini. Sayangnya, usianya habis sebelum dia sempat mencapai ranah keabadian sejati, sebuah penyesalan besar yang dia bawa hingga akhir hayat. Maka dalam 10 tahun terakhir hidupnya, dia mewariskan seluruh ilmu dan kultivasi yang dia miliki hanya kepadaku. Dia berharap akulah orang yang akan mematahkan kutukan mustahil untuk menjadi seorang dewa abadi sebagai penggantinya. Lewat latihan neraka itu, dalam 10 tahun saja aku telah berhasil mencapai puncak tahap inti emas. Jenjang kultivasi dimulai dari pemurnian Ki, fondasi, inti emas, nascent soul, hingga tahap proyeksi jiwa yang luar biasa. Berlanjut ke transformasi dewa, pemurnian hampa, fusi, kesuksesan besar, hingga transendensi akhir menuju langit. Kakek pernah berkata, di era yang lemah ini, kekuatanku di puncak inti emas sudah lebih dari cukup untuk menggetarkan seluruh dunia. Malam berlalu dengan cepat, saat aku membuka mata dari meditasi, cahaya fajar mulai menyinari bumi dengan hangat. Kulihat seorang gadis cantik berdiri di luar sambil memanggil nama Xiao Yao dengan suara yang sangat akrab. Rupanya dia adalah sahabat sekolah Xiao Yao, mereka langsung masuk ke dalam dan meninggalkanku yang terabaikan begitu saja di depan pintu. Namun dengan pendengaran dewa milikku, setiap bisikan di dalam ruangan itu terdengar sangat jelas tanpa ada yang terlewat. Ternyata dua bajingan kemarin adalah suruhan untuk memaksa Xiao Yao menjual rumah warisan ini dengan harga yang sangat rendah. Sahabatnya datang untuk mengajak Xiao Yao mendaftar sekolah, tapi meski dia berhasil masuk ke universitas ternama, dia tak punya sepeser uang pun untuk membayar biaya pendidikan, sehingga dia terpaksa berencana untuk menyerah pada mimpinya. Mendengar itu, aku tak tahan lagi, dan langsung mendobrak masuk. "Tidak, Xiao Yao. Kau harus tetap sekolah demi masa depanmu. Jangan cemaskan soal uang, biarkan kakakmu ini yang membereskannya." Setelah berkata demikian, aku pun melangkah pergi dengan penuh tekad. Aku lenyap dalam sekejap, meninggalkan Li Xiaoke dan Xiao Yao terpaku dalam kebingungan yang sangat mendalam. Setibanya di pasar utara kota Jinlin, aku menemukan sudut kosong dan mengeluarkan sebongkah bata merah. Dengan satu goresan di tanah, aku menuliskan kalimat sakti. Segala hal mungkin terjadi. Kerumunan mulai membanjiri pasar. Berita tentang lapak misteriusku tersebar luas bagaikan api yang membara. Orang-orang hanya berani berbisik dari kejauhan. Tak satupun dari mereka cukup bernyali untuk mendekat. Saat hendak berkemas, seorang pria kaya turun dari mobil Hummer dan berlari kencang ke arahku. "Tunggu, adik kecil." Aku tersenyum tipis, menghentikan langkah sambil menatap tajam pria parubaya itu.
Sosoknya tampak berwibawa, namun aura kegelapan yang pekat menyelimuti dahinya sebuah pertanda maut yang mengerikan. Namanya adalah Wang Chong, seorang taipan konstruksi yang sedang dihantui oleh kegelapan yang tak terlihat. Dia bercerita bahwa para pekerjanya sering mendengar tangisan bayi yang menyayat hati di tengah malam. Semalam, seorang kuli melihat musang yang bisa bicara dan bertanya, "Apa aku terlihat seperti manusia?" Pekerja itu jatuh sakit karena ketakutan yang luar biasa, dan kini terbaring sekarat di rumah sakit. Aku sudah tahu penyebabnya. Beri aku bayaran, maka masalahmu akan selesai hari ini juga. Wang Chong menatapku tanpa kata, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeluarkan tumpukan uang tunai. Aku menuliskan beberapa mantra di atas kertas dan menyerahkannya langsung ke tangan dingin Wang Chong. Tempel kertas ini di lokasi proyek, dan semuanya akan beres. Wang Chong terdiam mendengar instruksi misteriusku. Dia pergi membawa kertas itu. Namun diam-diam menyuruh mata-matanya untuk mengikuti setiap gerak-gerikku. Setelah dari pasar, aku membawa Xiao Yao ke mal mewah, dan membelikannya tumpukan pakaian baru yang indah. 2 ponsel canggih dan segunung camilan lezat kini ada di tangan kami hari yang sangat luar biasa. Menyadari ada penguntit, aku masuk ke gang sepi dan langsung melesat terbang tinggi menembus cakrawala. Si mata-mata jatuh tersungkur karena ngeri, segera menelepon bosnya dengan suara yang gemetar hebat. "Bos, targetnya terbang menghilang." Wang Chong mematung, ponselnya hampir saja terlepas dari genggamannya karena syok. "Terbang? Mana mungkin? Bagaimana bisa ada manusia yang bisa terbang di dunia yang nyata ini?" Sementara itu, Mandor di lokasi proyek menatap kertas pemberianku dengan tatapan yang sangat meremehkan. "Bos, apa kertas sampah ini bisa mengusir roh jahat? Coretan anak SD-ku bahkan jauh lebih bagus." Wang Chong sangat murka karena merasa ditipu. Dia berniat segera kembali untuk melampiaskan amarahnya kepadaku. Namun saat dia berbalik, sebuah suara dentuman keras tiba-tiba meledak dari arah belakang gerbang utama. Di balik kertas yang dianggap remeh itu, tergeletak bangkai musang iblis yang sangat menyeramkan dan mematikan. Wang Chong sangat kegirangan, namun di sisi lain, aku mendengar suara bising alat berat di rumah. Wajahku langsung berubah drastis. Pasti kawanan preman kemarin yang kembali berulah mencari masalah lagi. Benar saja, di depan rumah tua kami yang bobrok, beberapa pria berotot sudah bersiap menghancurkan segalanya. Dengan sombongnya, mereka melontarkan kata-kata kotor sambil menatap penuh nafsu ke arah kedua gadis itu. Saat mereka hendak menyentuh mereka, aku melesat dan mencengkeram leher kedua preman itu sekaligus. Aku mengangkat mereka seperti anak ayam tak berdaya. Semua orang di sana mendadak membeku ketakutan. Dengan satu lemparan ringan, kedua pria itu melayang 10 meter dan menghantam tanah dengan sangat keras. Mereka tak bergerak lagi. San Biao, sang pemimpin kelompok, langsung berteriak dengan nada yang sangat arogan. "Bocah ingusan. Beraninya kau mengusik wilayah kekuasaan San Chou Tang kami yang sangat disegani ini." Mendengar nama itu, wajah Li Xiaoke mendadak pucat pasi seolah-olah dia baru saja melihat hantu. "Lin Feng, lari!" Ketua OSIS kita, Tan Siming, adalah putra kandung dari bos besar San Chou Tang. Xiao Yao menutup mulutnya dengan cemas, memohon kepadaku untuk segera menghentikan semua kegilaan yang mematikan ini. "Kah, sudah cukup?" Ini pertama kalinya adikku memohon seserius itu, membuat San Biao tertawa sinis. "Selesai? Setelah kau menghajar anak buahku, kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Hah? Bayar 2 juta yuan sekarang juga sebagai kompensasi, atau urusan ini tidak akan pernah berakhir." "Kau benar, ini belum berakhir. Siapapun yang berani menyentuh adikku, hanya ada satu jalan. Kematian." Tanpa ragu, aku melesat bagaikan bayangan maut, siap menghancurkan San Biao dan komplotannya berkeping-keping. Melihat itu, San Biao mendengus dingin dan memberi aba-aba. Seketika, para anteknya menghunuskan senjata tajam. Dengan seringai jahat, mereka menerjang maju. Namun, aku hanya berdiri diam tanpa emosi sedikit pun. Satu pukulan untuk satu orang. Dalam sekejap, para berandalan itu tumbang dengan tulang yang hancur berantakan. Mustahil. San Biao terbelalak ngeri dan langsung jatuh terduduk karena syok yang luar biasa. Kutatap dia dengan dingin. Hanya dengan satu sentuhan, dia terpental sejauh 5 meter hingga giginya rontok. "Kakak, aku salah, tolong ampuni aku." San Biao berlutut dan memohon ampun dengan penuh ketakutan. Tanpa belas kasihan, kuinjak wajah San Biao. Namun, tepat pada saat yang sangat genting itu, sebuah ekskavator raksasa meluncur kencang ke arahku. San Biao yang terhimpit seketika merasa mendapat harapan baru. Dia kegirangan setengah mati. Namun, dengan tenang kuangkat satu tangan, dan ledakan keras pun mengguncang udara. Meski mesin meraung dan asap mengepul hebat, aku tak bergeming sedikit pun. Tatapanku beralih sangat tajam. Kepada sang pengemudi, kutanya dengan datar. "Apa ini menyenangkan?" Lalu, kuambil sebuah kerikil kecil di tanah, kulempar santai batu itu hingga kaca kabin hancur berkeping-keping. Si pengemudi pun seketika gemetar ketakutan. Dia meraba tubuhnya yang tampak utuh. Padahal, ada sesuatu yang mengerikan yang tidak disadarinya. Takdirnya telah hancur oleh kerikil itu. Ajalnya sudah dekat. Tapi aku sengaja tak membunuhnya di sini. Aku tak mau menodai pandangan adikku. Kutendang San Biao menjauh agar mereka semua segera enyah sekarang. "Pergi sekarang juga." San Biao merangkak bangun dengan sisa tenaganya dan melarikan diri dengan panik. Mereka kabur terbirit-birit dengan 2 alat berat itu. Namun, aku sudah menanamkan pelacak pada tubuhnya. Kemanapun dia lari, aku akan menemukannya. Demi keutuhan keluargaku, seluruh klan Sankou harus musnah. Tidak ada satupun dari mereka yang boleh hidup.
Semuanya harus membayar dosa dengan nyawa mereka. Sambil merenung, kutatap adikku yang tersenyum tipis. Xiao Yao, apa kau baik-baik saja? Tanyaku lembut. Tatapannya terasa sangat kompleks. Namun, Li Xiao di sampingku justru berteriak penuh semangat memujiku terus-menerus. Sambil mendengarkan pujiannya, kuberikan semua barang belanjaan tadi kepada Xiao Yao dengan penuh kasih sayang. Xiao Yao segera membuka tasnya dengan antusias. Matanya berbinar melihat tumpukan pakaian bermerek yang sangat mewah. Ada segunung camilan lezat juga. Wah, kakakmu benar-benar sangat baik kepadamu, Xiao Yao. Seru temannya. Aku iri sekali, andai aku punya kakak sehebat dia. Yun Yao yang mendengar itu merasa sangat bangga. Dulu, dialah yang selalu merasa rendah diri melihat kemewahan orang lain. Namun kini, keadaan telah berbalik. Sekarang, giliran orang lain yang merasa iri melihat kebahagiaan adikku yang begitu melimpah saat ini. Makanlah sepuasmu, Xiao Yao. Sebuah senyuman manis nan langka terukir indah di wajah cantik adikku itu. Gigi taringnya yang mungil terlihat sangat lucu. Aku pun ikut tertawa bahagia melihat keceriaannya telah kembali. Suasana menjadi begitu hangat. Meski dia belum memanggilku kakak, aku yakin hari indah itu pasti tiba. Tiba-tiba, kutatap arah timur dengan tajam. Kilat haus darah yang tak terlihat terpancar dari mataku. Aku tersenyum tipis dan bergumam. Sepertinya masih ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan sekarang juga. Siapkan makan malamnya dulu ya, aku akan segera kembali. Malam ini kita akan merayakan reuni ini. Begitu mereka masuk ke rumah, senyumku langsung mendingin. Aku segera mencari tempat yang sepi dan tersembunyi. Aku melesat menembus langit. Dalam sekejap, aku tiba dan mendobrak gerbang villa mewah di timur kota. Kulangkahkan kaki dengan tenang. San Biao yang terkejut melihatku malah menunjukkan seringai jahat yang penuh dendam. Itu dia, kah? Dialah yang menghajar kita semua sendirian tadi. Teriaknya dengan sangat histeris. Dia bahkan menghentikan ekskavator hanya dengan satu tangan. Kakakku yang duduk di sofa menatapku remeh. Dengan satu isyarat, puluhan pengawal berbaju hitam langsung mengepungku dari segala arah bak serigala lapar. Salah satu pengawal menatapku penuh penghinaan. Sebelum dia sempat bicara, tinjuku sudah melayang lebih dulu. Pukulanku membuatnya terpental sangat jauh dan tewas seketika tanpa sempat mengeluarkan suara sedikit pun. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Kakakku berdiri dan mendesis, ternyata kau punya nyali juga, bocah. Dari perguruan mana asalmu? Tanyanya. Tapi aku tak peduli dan langsung menanyakan lokasi markas rahasia mereka. Di mana markas San Koutan berada? Dia hanya tertawa sinis dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Akan kubuat kau menyesal karena telah berani menantangku. Puluhan pengawal pun mulai bergerak maju menerjangku. Mereka menyerbu seketika. Namun tatapanku tetap dingin saat tanganku membentuk segel teknik pedang legendaris, pedang 3 kaki. Tiba-tiba pedang itu muncul di genggamanku. Dengan satu ayunan lembut, energi pedang tak kasat mata pun meledak hebat. Puluhan pengawal tewas seketika dalam sekejap mata. Villa yang tadinya megah bertahtakan emas dan giok itu kini hancur, berubah menjadi neraka syura yang mengerikan. Kakak Wu dan Sun Biao gemetar ketakutan hingga tersungkur lemas di lantai. Jeritan histeris pecah dari mulut mereka yang keluh. Siapa? Siapa sebenarnya kau? Tanyaku, dengan nada tenang namun mematikan. Kutanya sekali lagi, di mana markas Blood Hall? Aku benar-benar tidak tahu. Kah? Jawabnya dengan tubuh gemetar hebat. Ia bersujud sambil menghantamkan kepalanya ke tanah berkali-kali. Tanpa ampun, kuletakkan telapak tanganku tepat di dahi si brengsek itu. Teknik rahasia, pencarian jiwa. Ternyata dia memang tidak tahu lokasi markasnya. Informasi yang kudapat sangatlah terbatas. Hanya ada satu nama atasan, Xie Tao. Sepertinya, aku harus menyeret Xie Tao keluar untuk membinasakan seluruh klan Blood Hall. Namun untuk saat ini, pulang dan makan malam bersama adik tercintaku jauh lebih penting daripada apapun di dunia. Begitu melangkah keluar dari villa, aku melambaikan tangan dengan santai ke arah bangunan mewah yang terkutuk itu. Seketika, seluruh villa itu runtuh menjadi puing-puing. Semua mayat dan dosa mereka kini terkubur selamanya di bawah tanah. Sesampainya di rumah, Lin Yao dan Li Xiaoke sudah menyiapkan makan malam, hanya hidangan rumahan yang sangat sederhana. Namun rasa ini sudah 10 tahun tak pernah kucicipi. Selesai makan, Xiaoke pamit pulang dan kami berjanji berangkat sekolah besok. Di rumah tua ini, hanya tersisa kami berdua. Kami pun mulai saling mencurahkan isi hati hingga larut malam tiba. Semua beban rindu akhirnya sirna. Lin Yao tak sanggup lagi menahan tangisnya dan langsung menghambur ke pelukanku. Isak tangisnya pecah di dadaku sepanjang malam, hingga akhirnya ia tertidur pulas dalam dekapan hangat kakaknya ini. Setelah menidurkan Xiao Yao, aku menatap langit bertabur bintang. Pikiranku melayang pada sosok wanita yang selalu menghantui mimpiku. Namanya Shen Nuo. 7 tahun kami bersama, melewati masa-masa indah sejak SMA hingga bangku universitas yang tak terlupakan. Cintaku padanya begitu dalam. Begitu urusan sekolah adikku selesai, aku akan segera pergi ke Inshuan untuk mencari Shen Nuo. Pagi pun tiba dalam sekejap. Selesai sarapan, Li Xiaoke sudah menjemput kami dengan mobilnya yang terparkir rapi di depan. Di perjalanan, Xiaoke sangat ceria dan terus menggodaku. Ia bahkan bercanda ingin segera memberikan anak untukku. Sesampainya di kampus, mereka segera menuju ruang pendaftaran. Sementara itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di sana. 10 tahun lalu,
Aku diterima di Universitas Jinlin berkat prestasiku. Kampus ini menyimpan sejuta kenangan bagiku. Tak disangka, aku berpapasan dengan teman lama, Yun Jinchu. Hubungan kami dulu biasa saja, bahkan sempat berselisih paham. Hanya masalah sepele saat bermain basket. Tapi itu semua sudah jadi masa lalu yang tak perlu kuingat lagi. Bertahun-tahun berlalu, Jinchu tampak sangat sukses dengan pakaian mewah. Tak kusangka, ia justru berjalan menghampiri dan meremehkanku. Setelah memandangku rendah, ia mulai menyombongkan kejayaan perusahaannya. Saat tahu aku pengangguran, sikapnya pun menjadi semakin angkuh. Ia bahkan menawariku pekerjaan tukang sapu bergaji 5.000 sebulan. Dasar sombong. Dia hanya ingin pamer kekayaan di depanku. Aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Tiba-tiba, seorang wanita dengan sosok yang sangat anggun muncul di hadapan kami. Jinchu segera memanggilnya. Dia adalah Zhao Shuanger, sang ketua kelas yang dulu menjadi impian semua murid laki-laki. Dulu Shuanger pernah mencintaiku, tapi saat itu hatiku hanya milik Shen Nuo. Akulah idola paling populer di kampus ini. Tapi kini, melihat pakaianku yang usang, Shuanger justru menyuruhku menerima bantuan dari Yun Jinchu yang sombong itu. Aku hanya bisa tersenyum getir. Segera kualihkan pembicaraan untuk menghindari suasana canggung yang semakin menyelimuti kami. Ternyata mereka diundang ke acara sekolah. Setelah berbincang singkat, mereka pun pergi berlalu meninggalkanku sendirian. Jika seorang teman lama masih bisa tersenyum tulus, aku tak akan keberatan memberinya satu peluang besar di hidupnya. Namun jika mereka memilih bersikap arogan, maka aku pun tak akan sudi mendekat apalagi bersikap ramah pada mereka. Tiba-tiba ponselku bergetar. Xiao Yao menelepon dan mengabarkan bahwa dia sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Kami bertiga pun berkumpul kembali. Saat kami tertawa riang, aku merasakan tatapan yang sangat tajam dari seberang jalan. Seorang wanita berusia 30-an berdiri di sana menggendong anak kecil, menatap pemandangan kami dengan raut wajah terpaku. Ada sesuatu yang janggal. Aku segera menoleh ke arahnya, namun sorot matanya seolah menyiratkan penderitaan yang sangat mendalam. Dalam sekejap, wanita dan gadis kecil itu menghilang di balik tikungan. Xiao Yao pun menyadari perubahan aneh pada tatapanku. Katanya, wanita cantik itu sering terlihat di sini. Hidupnya sangat malang karena putrinya menderita penyakit yang sangat langka. Sindrom Kabuki, penyakit kutukan yang menyebabkan keterbelakangan mental bawaan dan membuat penderitanya sulit untuk tumbuh. Harapan hidupnya sangatlah tipis karena belum ada obatnya. Namun, untuk saat ini, aku tak ingin terlalu memikirkannya. Lagi pula, masih banyak orang di dunia ini yang bisa mengurusnya saat hari belum terlalu larut. Akhirnya kuusulkan untuk makan, dan dalam sekejap mata kami sudah sampai di area sekolah. Sebuah restoran ternama di sekitar sini menjadi pilihan, suasana elegan dengan cita rasa yang menggoda. Baru saja kami duduk untuk memesan, rombongan petinggi sekolah melangkah masuk ke dalam restoran tersebut. Yun Jinchu dan Zhao Shuanger ada di sana, namun bayang masa lalu membuatku enggan menyapa. Mata Jinchu berbinar licik saat melihat Lin Yunyao dan Li Xiaoke yang menawan. Dengan kilatan iri, dia memperkenalkanku pada Direktur Wang menggunakan nada bicara yang sangat meremehkan. Wakil Presiden Wang, perkenalkan ini kawan lamaku Lin Fing, sang primadona sekolah di masa lalu. Tawaran makan malamnya kutolak dengan gelengan kepala. Maaf, selera makanku sedang tidak ingin diganggu. Membawa 3 orang tentu tidak praktis, namun tatapan Jinchu justru mulai bergerilya dengan liar. Ruangan privat yang kupesan sangat luas, ajak saja mereka semua untuk bergabung bersama kita sekarang. Ada hasrat menjijikkan yang berkilat di matanya, meski dia berusaha menutupinya dengan topeng kesopanan palsu. Atmosfer di sekitarku seketika mendingin. Kukatakan dengan tegas bahwa kehadirannya benar-benar sangat mengganggu ketenanganku. Jinchu terperangah, seolah tak percaya sosok sepertiku berani bicara dengan nada sedingin es padanya. Tanpa amarah, dia justru berakting iba dan berpura-pura mengasihani nasib hidupku yang sekarang terlihat malang. Melihat kesuksesannya, dia menganggap sikap dinginku adalah bentuk kecemburuan sosial yang sangat mendalam dariku. Sebagai kawan lama, dia mengajak berdamai dan memintaku membuang dendam usang yang sudah lama berkarat. Bukankah semua perselisihan konyol di masa sekolah seharusnya sudah terkubur bersama waktu yang telah berlalu? Para petinggi di sekitarnya tampak terpesona, namun bagiku kemunafikannya justru terlihat semakin menjijikkan dan memuakan. Berhadapan dengan manusia bermuka dua, sepertinya benar-benar menguras seluruh energi dan kesabaran yang aku punya. Enyahlah. Gertaku dingin, membuat senyum kemenangan di wajah Jinchu langsung retak dan membeku seketika. Direktur Wang mencoba membela si kaya, memintaku untuk tetap menjaga tata krama di depan orang sukses. Zhao Shuanger pun mendekat dan mendesakku, mengingatkan kembali tentang hubungan pertemanan lama kami di sekolah. Dia tak mengerti mengapa aku menolak niat suci Jinchu yang ingin merangkul kembali kawan lamanya. Kutatap Shuanger dengan kekecewaan besar, mengingat dulu dia adalah sahabat yang paling aku hargai tulus. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berambut perak melangkah masuk ke dalam paviliun dengan langkah terburu-buru. Sosok itu adalah Ouyansi, satu-satunya guru yang selalu tulus membimbing setiap langkah hidupku dahulu. Aku segera berdiri memberi salam. Teringat kebaikannya yang selalu mendahulukan kepentinganku di atas segala hal lainnya. Beliaulah yang selalu menjagaku dengan penuh perhatian selama masa-masa sulit di universitas yang sangat kompetitif. Berkat perlindungannya, aku bisa tetap bersinar di Universitas Jinling yang penuh dengan ribuan talenta luar biasa. Melihatku berbincang akrab dengan sang profesor, raut wajah Yun Jinchu kembali memerah karena terbakar rasa iri. Dia merasa kehebatannya sebagai 10 pemuda, berprestasi di Jinling tak berarti sama sekali di mata guru. Keangkuhannya terusik, dia merasa kekayaannya seharusnya membuat dirinya jauh lebih unggul daripada diriku yang sekarang.
Dengan nafas memburu dia mengeluhkan penolakanku atas undangan makan malamnya yang dia anggap tulus. Profesor O yang mengerutkan kening, lalu memintaku untuk duduk tenang demi berbincang secara lebih mendalam lagi. Karena ini adalah permintaan sang guru, aku pun mengangguk setuju untuk menghabiskan waktu sejenak bersamanya. Kami pun memasuki ruang kaisar, tempat paling eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi tamu-tamu yang sangat penting. Para pejabat sekolah sibuk menjilat Jinchu, melontarkan pujian setinggi langit demi mendapatkan simpati besar darinya. Terungkap kabar bahwa kampus sedang membutuhkan dana besar untuk membangun kolase baru yang sangat megah nantinya. Jinchu dengan sombong menjanjikan investasi 30 juta, seketika membuat semua orang di sana terbelalak kagum. Tatapan penuh damba dari Direktur Wang dan Xuanger tertuju padanya, seolah dia adalah dewa penyelamat mereka. Aku sama sekali tak peduli dengan pamer kekayaan itu, dan lebih memilih fokus mendengarkan wejangan guruku. Profesor berbisik bahwa Shan In-ho baru saja menemuinya dengan kondisi yang tampak sangat tidak baik belakangan. Dia menitipkan secari kertas berisi nomor telepon, membuat rasa penasaran sekaligus khawatir berkecamuk hebat dalam dadaku. Aku segera melangkah keluar mencari tempat tersembunyi, lalu dengan cepat mencoba menghubungi nomor misterius yang diberikan. Sambungan telepon terhubung. Suara serak Chen Inyo terdengar berat dari seberang sana. Dengan tangan gemetar aku menjawab, "Inyo, ini Lin Feng." Namun hanya keheningan yang menyambut. Telepon langsung diputus. Aku terus mencoba menghubungi kembali, namun hasilnya nihil. Aku kembali ke kabin dengan hampa. Yang Shu menyadari bahwa aku sedang terpuruk. Dia terdiam. Luka hati memang jenis penderitaan yang tak bisa dibantu orang lain. Hanya pelakunya yang bisa menyembuhkan luka itu. Perlahan, orang-orang mulai berdatangan. Semua orang membungkuk hormat pada Yun Jinchu. Dia berdiri angkuh, menikmati setiap pemujaan. Ren Tiangao menatapku dengan sinis. Tuan Yun memang sangat luar biasa murah hati. Ari Munyana Jasa, berbeda dengan orang tak berguna, yang merasa dirinya spesial padahal hanya sampah masyarakat. Seketika seluruh ruangan menatapku dengan hina. Lin Yao yang berada di sampingku meradang. Dia tak sanggup melihat kakaknya dihina. Dengan penuh amarah, dia langsung melancarkan protes. "Apa hakmu bicara begitu?" Wang Tiangao menatapnya tajam. "Kau hanyalah siswi rendahan." Sebelum Lin Yao membalas, Li Xiao segera berdiri dengan senyuman yang sangat dipaksakan. "Direktur Wang, dia masih sangat muda. Mohon jangan terlalu keras padanya." Wang mendengus sombong. "Anak muda harus tahu tempat, jangan biarkan emosi membutakanmu. Ada harga yang tak sanggup kau bayar jika kau berani melampaui batas kemampuanmu. Jika kau ingin dikeluarkan, aku bisa mengaturnya." Wajah Lin Yao seketika memucat ketakutan. Dia tak menyangka pria itu akan menggunakan kekuasaannya untuk mengancam masa depannya. Yun Jinchu hanya menonton dengan santai, sementara Zhao Xungwer menggelengkan kepalanya perlahan. Baginya ini konyol. Rakyat jelata tanpa kuasa, berani sekali menginterogasi pejabat sekolah. Melihat situasi yang semakin memanas, Yan Su segera mencoba menenangkan suasana yang tegang. Namun Wang tak peduli. "Profesor Yang, jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Tanpa pelajaran keras, sampah ini takkan pernah tahu setinggi apa langit itu. Aku muak pada pecundang yang hanya bisa berlagak hebat. Kau hanyalah sampah." Aku mengangkat pandanganku dengan dingin. "Kau pikir kau sudah sangat hebat, Wang?" Wang merasakan hawa membunuh yang tiba-tiba. "Memangnya aku salah bicara?" Tantangnya sombong. Aku berdiri tegak. "Kuberi kau satu kesempatan. Berlutut dan minta maaflah pada adikku. Mungkin aku akan mengampunimu." Wang tertawa mengejek. "Aku? Minta maaf pada bocah ini? Jangan bermimpi." Mataku tetap dingin tak bergeming. "Jadi, itulah pilihan yang kau ambil." Yun Jinchu bangkit dari kursinya. Dengan senyum penuh kepalsuan, dia berjalan mendekat. "Sudahlah, hari ini aku yang menjamu kalian. Dengarkanlah permintaanku kali ini saja. Kepala sekolah Wang, lupakan ini." Wang akhirnya setuju demi memberi wajah pada Jinchu. Karena Direktur Yun yang meminta, tentu aku harus memberinya rasa hormat yang besar. Orang-orang di ruangan itu terkagum. Karisma Yun Jinchu benar-benar luar biasa di mata mereka. Zhao Chuingor menyela, "Lin Feng, kau tidak ingin berterima kasih pada kebaikan Jinchu? Tanpa bantuannya kau sudah hancur." Jinchu tersenyum licik. "Tak perlu, kami kawan lama." Namun secara mengejutkan. PLAK. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajah Yun Jinchu. Jinchu terpental ke sudut ruangan. Aku menatap Wang Tiangao dengan tatapan maut. 10 detik. "Jika tak minta maaf pada adikku, kau takkan selamat malam ini." Ruangan seketika sunyi senyap. Jinchu yang tersungkur di lantai mengerang dengan penuh amarah. "Lin Feng, aku membantumu, tapi kau malah memukulku? Apa maksudmu sebenarnya?" "Brengsek." Aku mengabaikannya dan terus menghitung. Mataku mengunci Wang. 3, 2, 1. Wang gemetar hebat. Dia merasakan ancaman kematian yang nyata terpancar dari mataku. "Kenapa minta maaf padaku?" Tanyaku dingin. Wang langsung berbalik menghadap Lin Yao ketakutan. Dengan tubuh gemetar dan senyum kecut, dia membungkuk. "Nona, maafkan kekasaranku tadi." Saat itu, aku langsung meraih gelas di meja dan merematnya hingga menjadi debu di depan semua orang. "Karena kau sudah meminta maaf, maka kejadian tadi kuanggap selesai. Tapi jika kau berani mengusik adikku lagi, kupastikan hidupmu tak akan pernah tenang." Lalu aku menatap Tuan Williams dengan wajah menyesal. "Guru,
Sepertinya makan malam ini kacau. Lain kali saja. Aku akan menjamu Anda secara pribadi. Ouyang Su hanya bisa menghela napas panjang saat aku hendak pergi bersama Xiao Yao. Namun tiba-tiba, Yun Jinchu menghalangi jalanku dengan tatapan sedingin es. Berhenti, Lin Feng. Kau sudah berani menamparku. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Aku menyeringai balik. Kenapa? Apa satu tamparan tadi masih kurang? Ingin merasakannya lagi? Enyahlah. Demi pertemanan lama kita, aku tak ingin membuatmu berakhir dalam kondisi yang lebih mengenaskan. Yun Jinchu tertawa terbahak-bahak dalam amarahnya. Dia sungguh tak tahu diri. Aku tidak tahu dari mana datangnya nyalimu itu. Dia bertepuk tangan, dan seketika 8 pengawal berpakaian hitam merangsek masuk ke dalam ruangan. Seseorang di kerumunan berbisik ketakutan saat melihat pemandangan itu. Lihat! Pengawal yang memimpin itu namanya Zhao Wu. Dia bukan sekadar mantan tentara elit, tapi juga jawara turnamen bela diri di Provinsi Jianyan yang sangat ditakuti. Menghabisi 10 orang sekaligus bukan masalah baginya. Kedatangan tim Zhao Wu membuat kepercayaan diri Yun Jinchu meledak seketika. Namun bagiku, mereka hanyalah semut. Setelah tahu aku memukul tuannya, Zhao Wu menatapku dengan amarah yang meluap-luap. Bocah ingusan, berani sekali kau menyentuh Tuan Presiden Yun. Bentaknya dengan nada yang sangat mengancam. Kau benar-benar cari mati. Ouyang Su yang ketakutan segera mencoba menengahi situasi yang semakin memanas ini. Dia memintaku meminta maaf, tapi ucapannya langsung dipotong dengan sangat kasar oleh Yun Jinchu. Guru Ouyang, bukan aku tak menghormatimu. Tapi Lin Feng harus berlutut di hadapanku sekarang juga. Biarkan aku membalasnya 10 kali, baru urusan ini selesai. Namun pada saat yang bersamaan, satu tendangan dariku membuat tubuhnya terpental dan menghantam lantai dengan keras. Cacing tanah sepertimu berani terus memprovokasiku? Aku melangkah maju, menghantam Yun Jinchu hingga tubuhnya terseret di lantai dengan cara yang sangat memalukan. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Barulah para pengawal itu sadar, dan mulai mengepungku dari segala sisi. Zhao Wu bergegas membantu tuannya bangkit, namun Yun Jinchu menepisnya dengan penuh kebencian dan kemarahan. Dia mengusap darah di mulutnya sambil menatapku tajam. Lin Feng, kau benar-benar sedang menggali kuburanmu sendiri. Kau pikir aku kucing lemah? Habisi dia. Jangan beri ampun sedikit pun. Teriaknya murka seperti kesurupan. Seketika, para pengawal itu menerjang ke arahku dari segala arah dengan serangan yang mematikan. Aku hanya berdiri diam di tempat. Tepat saat tinju mereka hampir mengenai wajahku, kakiku bergerak secepat kilat. Tubuh mereka terpental ke udara dan ambruk tak berdaya. Semua orang di ruangan itu terbelalak tak percaya. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Butuh waktu lama bagi mereka untuk tersadar, hingga akhirnya Zhao Wu angkat bicara. Pantas saja kau sangat sombong, ternyata kau punya sedikit kemampuan bela diri, ucapnya dengan nada dingin. Tapi cuma sampai situ. Sebelum aku sempat menjawab, Yun Jinchu berteriak dengan penuh percaya diri yang besar. Zhao Wu, aku membayarmu 2 juta setahun. Tunjukkan kegunaanmu dan habisi dia sekarang juga. Zhao Wu menyeringai dan melayangkan tinju maut ke dadaku. Namun, gerakannya terlalu lambat untuk bisa mengenaimu. Dengan santai aku menghindar dan melepaskan satu tendangan acak. Zhao Wu yang berbobot 100 kg terpental hebat. Dia menghantam tembok hingga memuntahkan banyak darah. Aku pun kembali menatap Yun Jinchu dengan tatapan dingin. Hanya ini pengawal seharga 2 juta itu? Sangat mengecewakan. Yun Jinchu berteriak histeris, tidak mungkin. Kau pasti curang. Aku pemilik perusahaan bernilai miliaran. Sedangkan kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Bisa bela diri memangnya kenapa? Di dunia modern ini, kekuatan fisik sama sekali tidak ada artinya. Dia terus meracau tanpa henti, mencoba menutupi rasa malu dan dendam yang berkecamuk di dalam hatinya. Dia berusaha keras menjaga harga dirinya. Aku hanya menatap wajahnya yang merah padam dengan rasa bosan. Segalanya terasa tidak penting lagi. Aku mengajak Xiao Yao dan Xiao Kai pergi, namun teriakan Yun Jinchu menggelegar. Lin Feng, urusan kita belum selesai. Akan kutunjukkan betapa jauhnya perbedaan kasta di antara kita. Aku tipe orang yang tak suka meninggalkan masalah. Provokasi murahan Yun Jinchu mulai memicu amarah di dadaku. Baiklah, kuberikan satu kesempatan terakhir. Panggil orang terkuatmu sekarang. Tapi ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Yun Jinchu tertawa sinis. Akan kusadarkan kau betapa tingginya tembok yang sedang mencoba kau lompati itu. Dia segera mengambil ponsel dan menelepon seseorang. 20 menit berlalu, hingga suara langkah kaki berat terdengar. Tiba-tiba, derap langkah kaki berat bergema di luar ruangan saat pintu besar itu terbuka. Semua orang menelan ludah ketakutan melihat sosok yang datang. Dialah sang penguasa, Wang Chong. Nama besar di kota Jinling. Ia datang mengadu nasib sejak usia 17 tahun. Membangun kejayaan grup Qinglong di usia 30, kini ia berada di puncak kuasa. Sekali ia menghentak, seluruh Jinling akan bergetar. Tuan Wang, Anda akhirnya datang? Yun Jinchu bersujud dengan senyum pelayan yang menjijikan. Berharap mendapatkan perhatian sang bos. Sosok sombong itu kini tampak seperti budak. Bukankah dia pembeli jimatku tempo hari? Aku menyeringai tipis. Bagiku, Wang Chong hanyalah rekan bisnis biasa, tidak lebih. Tanpa basa-basi, Wang Chong membungkam ocehan Yun Jinchu yang terus mencoba merayu dirinya. Mengira sang bos sedang marah padaku, Yun Jinchu menunjukku dengan tatapan yang sangat licik. Dia pelakunya.
Tuan Wang, pecundang inilah yang sudah berani mengacau di sini. Pandangan Wang Chong tertuju padaku. Ia mematung seketika, lalu menatap Yun Jinchu dengan tajam. Kau bilang dia? Tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat telak di wajah Yun Jinchu. Semua orang terpaku. Yun Jinchu tersungkur di lantai sambil memegangi mulutnya yang mulai berdarah. Tuan Wang, Anda salah pukul. Namun, sebuah tendangan maut justru menghantam keras perutnya. Aku tidak salah pukul, sampah. Beraninya kau mencari masalah dengan seorang Master Agung? Yun Jinchu merintih kesakitan sekaligus bingung. Master? Tuan, Anda pasti telah tertipu olehnya. Lin Feng ini hanyalah pengangguran miskin dari kampus kami. Anda harus sadar, Tuan. Diam kau. Wang Chong mendengar ocehannya dan langsung melangkah maju mendekatiku. Ia menggenggam tanganku erat. Master Agung, akhirnya saya berhasil menemukan Anda kembali. Rupanya jimat pengusir setan dariku bekerja dengan baik. Aku melepaskannya dan berjalan mendekati Yun Jinchu. Apa yang mau kau lakukan? Tanyanya gemetar. Aku menatapnya dengan tatapan sedingin es. Kesempatanmu sudah habis. Seketika, raut wajah Yun Jinchu berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Lin Feng, kita ini teman lama. Pikirkan masa lalu kita dan ampuni aku kali ini. Ia merengek minta belas kasihan. Namun, aku tidak akan ragu sedikit pun padanya. Krak. Aku menginjak lengan kanannya hingga remuk. Keringat dingin mulai membasahi dahi Yun Jinchu. 3 tendangan berikutnya menyusul. Seluruh anggota geraknya kini telah hancur bersimbah darah. Rasa sakit yang dahsyat membuat wajahnya terpuntir mengerikan. Ia hampir kehilangan kesadaran karena siksaan itu. Tak ada ampun baginya. Kesempatan hidup telah diberikan, namun ia justru memilih jalan kehancuran. Siapapun yang berkhianat demi kepentingannya sendiri, maka dia adalah musuh bebuyutanku. Terlebih lagi, tatapan mesumnya pada adikku tadi benar-benar telah memicu kemarahanku yang terdalam. Aku menghantam perutnya dengan tendangan terakhir hingga tubuhnya terpental keras menghantam dinding ruangan. Ia pun langsung pingsan. Wang Chong menyaksikan kehebatanku dengan binar mata penuh kekaguman. Luar biasa, tak kusangka Master juga menguasai seni bela diri mistis yang sehebat ini. Aku tidak menjawab pujian itu. Bagiku, kekuatanku jauh lebih besar dari sekadar apa yang ia lihat. Aku melangkah menuju pintu keluar, namun Wang Chong segera mengejarku dengan raut wajah cemas. Master, tunggu, saya sedang dalam masalah besar dan butuh bantuan Anda. Uang bukan masalah, aku terhenti sejenak. Meski uang bukan segalanya, aku tetap membutuhkannya untuk rencana masa depanku. Bukankah jimat yang kuberikan kemarin sudah cukup untuk mengusir semua makhluk halus itu? Lantas, apa yang membuatmu memohon seperti ini sekarang? Tanyaku dengan nada dingin. Malam setelah musang itu mati, sebuah gedung di proyek kami runtuh secara misterius. 8 pekerja tertimbun. Tapi anehnya, mayat mereka bangkit berdiri di tengah kegelapan malam. Dan Mansawa, mayat mereka bangkit, mereka berjalan sendiri menuju pegunungan terlarang. Cerita Wang Chong dengan suara yang bergetar hebat. Wajah sang penguasa itu kini pucat pasi. Aku sudah melewati banyak bahaya di dunia ini. Tapi fenomena mayat hidup ini benar-benar di luar nalar dan kemampuanku, Master Agung. Semalaman aku tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Pagi-pagi sekali aku mencarimu ke pasar, tapi takdir justru mempertemukan kita di sini. Kebangkitan mayat ini menyimpan banyak misteri, mungkin saja ada campur tangan roh jahat atau kutukan ulat beracun yang sangat mengerikan. Belum lagi pengaruh aura tempat itu. Sulit bagiku memberikan penilaian tanpa menyaksikan langsung medan energi mistis tersebut dengan mata kepalaku sendiri. Saat aku mengajak ke lokasi proyek, binar harapan terpancar di wajah Wang Chong. Baiklah, mari kita berangkat sekarang juga. Aku menanggapi dengan nada dingin. Jangan senang dulu. Tanpa bayaran 1 juta, aku tak akan sudi memberikan bantuan apapun. Tak disangka, Wang Chong justru menunjukkan 5 jarinya dengan mantap. Sepertinya pria ini benar-benar telah terdesak oleh situasi yang mengancam nyawanya. Akan kuberikan 5 juta. Serunya lantang. Aku menatapnya dengan tertegun. Tekadnya untuk selamat benar-benar membuatku terkesan kali ini. 2 jam perjalanan berlalu hingga kami tiba di lokasi proyek milik Wang Chong. Begitu melangkah keluar, atmosfer mencekam langsung menyergap kalbu. Mataku menyisir area sekitar hingga terpaku pada 2 pohon dedalu. Aku menggelengkan kepala perlahan sambil menatap Wang Chong dengan pandangan tajam. Feng Shui tempat ini sangat buruk. Mustahil. Master geomansi terhebat sudah menjamin lahan ini adalah tanah keberuntungan tingkat 1, bantahnya. Sambil menunjuk ke arah aliran air, aku menjelaskan, pohon dedalu itu bersifat yin. Lihatlah bagaimana mereka tumbuh subur di dekat sungai itu. Aliran ki lahir bersama elemen air, apalagi dengan adanya pohon-pohon besar yang tumbuh liar di lereng gunung yang sangat lembab ini. Diameter 1 meter. Ini sungguh tidak wajar. Ingatlah, energi kehidupan akan buyar diterjang angin dan berhenti saat menyentuh elemen air. Terjepit di hadapan gunung raksasa, kedua pohon itu berdiri angkuh, seolah-olah sedang menantang hukum alam tepat di depan mata kita semua. Mereka menghisap energi yin hingga tumbuh perkasa, sementara pegunungan di sekelilingnya menjulang tinggi, mengunci semua jalan bagi masuknya cahaya matahari. Di ketinggian ratusan meter ini, sinar matahari 3 yang bahkan tak mampu menembus pekatnya kegelapan. Saat malam tiba, neraka akan dimulai. Kelembapan menyelimuti aliran ki sepenuhnya, membiarkan hawa dingin dan kegelapan menguasai tempat terkutuk ini tanpa ada celah sedikit pun. Ini adalah formasi Feng Shui tersembunyi yang paling berbahaya di pegunungan.
tempat ini memang sangat luar biasa. Aku tidak berbohong soal itu. Namun, tempat ini hanya luar biasa bagi para iblis dan arwah penasaran. Seketika, keringat dingin mulai membasahi seluruh dahi Wang Chong. Saudara Lalin, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku menoleh ke arahnya dengan pandangan penuh perhitungan. Aku akan menyelidiki gunung itu sendirian. Wang Chong segera menyahut dengan terburu-buru, tunggu. Biarkan aku ikut bersamamu ke sana. Aku menggeleng tegas lalu melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Tak perlu, aku akan kembali sebelum kegelapan malam benar-benar menelan tempat ini. Secepat kilat, sosokku lenyap dan tiba-tiba saja aku telah berdiri di puncak gunung tertinggi sembari mengamati hamparan lembah di bawah sana. Mataku menangkap sebidang tanah keramat di tepi aliran Feng Shui tersembunyi, sebuah tempat terkutuk yang tak pernah tersentuh cahaya matahari. Atmosfer ki negatif di sini sangat pekat. Airnya mengandung mutiara naga, dan pegunungan ini menyimpan rahasia batu pusaka Yin dan Yang. Bukankah tempat ini juga menyimpan batu Yin murni yang legendaris? Benda yang dianggap sebagai harta karun paling langka di dunia kultivasi. Sang tetua dahulu menghabiskan sisa hidupnya mencari batu Yin yang murni itu, hanya demi satu ambisi besar. Ia ingin menemparaganya untuk menembus ranah Naschen Soul, namun malangnya, pusaka itu tak pernah berhasil ditemukan. Setelah melintasi ratusan puncak, aku melompat dari tebing setinggi 100 meter dan mendarat tepat di depan sebuah gua hitam yang misterius. Tak ada secercah cahaya pun di sana. Hawa dingin yang mencekam berhembus keluar, semakin kuat saat aku melangkah semakin dalam ke kegelapan. Tekanan ki negatif terasa kian berat seiring suhu yang anjlok drastis hingga mencapai titik minus 10 derajat Celcius. Tulang belulang makhluk tak dikenal berserakan di mana-mana, meskipun gua ini benar-benar tertutup oleh kegelapan yang pekat. Bahkan saat mengulurkan tangan, aku tak bisa melihat jemariku sendiri. Namun bagiku, semua ini bukanlah masalah besar. Namun, Mina, langkahku sangat cepat hingga tiba di dasar gua. Di sini, energi Yin terasa amat kuat dan menekan. Namun, batu Yin ekstrem tidak ada. Seseorang telah mendahuluiku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik dinding di sampingku. Tanpa ragu, pedangku langsung terhunus. Hantaman itu meruntuhkan dinding dan menyingkap sebuah ruangan rahasia yang gelap gulita. Di dalam sana, tampak gadis berusia 17 atau 18 tahun. Ia menatapku dengan sorot mata ketakutan. Aku mengeringitkan dahi. Gadis secantik ini jelas bukan makhluk tua yang sedang melakukan meditasi mendalam. Hanya dari obrolan singkat, terungkaplah sosok itu bernama Jenny Channing. Semalam, ia hanya pergi ke kafe internet untuk bermain game. Entah mengapa kesadarannya mendadak sirna, dan saat tersadar, dia sudah terdampar di tempat asing ini. Sebuah tawaran menggiurkan. Bebaskan dia, dan 1.300 koin uang sakunya akan menjadi upahku selama 1 bulan. Sosok gadis ini menyimpan misteri mendalam. Aku yakin ada rahasia gelap yang mengikatnya dengan takdir Wang Chong. Maka, aku pun setuju untuk membawanya pergi menantang dunia luar. Seketika, wajah Jin Chining memucat karena teror luar biasa. Dia menunjuk ke belakangku sambil menjerit histeris, "Kakak, lihat di belakangmu." Tanpa sepatah kata pun, instingku sudah merasakannya. Begitu aku menoleh, satu wajah penuh haus darah langsung menyambut pandanganku. Sesosok bayangan misterius dengan aroma busuk menyengat menatap tajam ke arahku, membuat batinku terus waspada. Sepertinya mereka adalah 8 pekerja yang sempat disinggung oleh Wang Chong sebelumnya. 8 mayat hidup itu menerjang liar sambil mengerang, membuat Sining menjerit ketakutan hingga suasana kembali hening di tanah gelap itu. Serpihan tubuh berserakan di mana-mana, membuat tubuhku merinding seketika saat aku bergegas mengikuti langkah Sining. Tak lama setelah kami pergi, seorang pria tua masuk ke gua, dan terkejut mendapati tempat persembunyiannya telah dijarah. Wajah keriput pria tua itu tampak muram dan penuh amarah saat menatap kekacauan di ruang gelap tersebut. 8 mayat koleksiku hancur berkeping-keping. Apakah ada ahli bela diri hebat yang baru saja campur tangan? Tak kusangka keluarga Sining memiliki pengaruh sebesar ini hingga mampu menemukan lokasi terpencil seperti ini. Begitu tiba di kantor proyek bawah gunung, Wang Chong dan yang lainnya langsung bergegas menyambut kedatangan kami. Ekspresi wajahnya berubah drastis saat melihat Sining, sang putri kecil keluarga berkuasa yang menghilang sejak semalam. "Keluargamu hampir gila mencarimu." Lalu Wang Chong menatapku penuh tanya tentang bagaimana aku bisa bersama Nona Sining. Dia diculik dan aku hanya kebetulan berada di sana untuk menyelamatkannya dari situasi berbahaya itu. Wang Chong menepuk bahuku dengan penuh semangat, mengisyaratkan bahwa keberuntungan besar baru saja berpihak padaku. Identitas gadis ini ternyata jauh lebih mengejutkan dari dugaanku, sementara Wang Chong segera pergi untuk menelepon seseorang. Sekitar pukul 7 malam, 3 perwakilan dari keluarga terpandang itu akhirnya tiba di lokasi kami. Sining berlari dengan penuh kegembiraan dan langsung memeluk lengan salah satu pria parubaya yang baru datang. Dengan suara lembut dia menyapa Paman Yang, sosok yang diutus khusus untuk menjemput sang nona muda pulang. Yang Tiandao menghela napas lega karena nona muda yang membuat seisi rumah cemas itu akhirnya ditemukan selamat. Dengan malu-malu, Sining memperkenalkanku sebagai penyelamatnya dan menjanjikan imbalan sebesar 13 juta sebagai tanda terima kasih. Dia meminta agar uang itu segera ditransfer, namun pria itu justru menatapku dengan penuh rasa curiga. Yang Tiandao mencurigaiku sebagai penculik, mengabaikan semua penjelasan dari Sining maupun kesaksian jujur dari Wang Chong. Karena aku harus segera kembali ke kediaman untuk menyelidiki sesuatu, aku pun langsung memberikan gertakan tegas. "Aku memberimu 2 pilihan sulit, bayar utangmu sekarang atau kita tidak perlu saling mengenal lagi."
Pilihannya sederhana, berikan uangnya sekarang atau nyawa nona mudamu yang akan menjadi taruhannya kali ini. Kata-kata itu membuat suasana seketika membeku, namun, Yan Tiandao justru meledak dalam tawa meremehkan yang keras. Dia menantangku untuk menarik ucapan itu, tapi aku menjawabnya dengan tenang agar dia tidak berlaga di depanku. Kupasan hitungan mundur 10 detik tanpa ampun, membuat aura di sekitar kami berubah menjadi sangat mencekam. Tatapan Yan Tiandao mendingin dan siap menyerang, namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki misterius dari kegelapan malam. Sesosok musang kecil muncul perlahan di depan semua orang, memecah ketegangan dengan kehadirannya yang sangat janggal. Sambil menyeringai licik, makhluk itu bertanya apakah dia terlihat seperti manusia atau justru seperti sesosok dewa. Semua yang hadir terpaku karena syok, sementara tubuh Wang Chong mulai gemetar hebat menyaksikan fenomena mistis tersebut. Padahal aku sudah membunuh satu sebelumnya, mengapa sekarang muncul makhluk serupa yang jauh lebih mengerikan? Sining bersembunyi di balik punggung, Yang Tiandao sambil mengintip musang tua itu dengan rasa penasaran yang besar. Musang tua itu menyadari tatapan Sining dan melemparkan senyum misterius yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ketakutan melanda Sining saat makhluk itu terus menatapnya, seolah-olah sedang mengincar sesuatu dari dalam dirinya. Yang Tiandao mendengus kasar, dan langsung melancarkan sebuah pukulan maut ke arah musang tua yang licik itu. Dengan gerakan yang sangat ringan, musang itu dengan mudah menghindari serangan fatal dari pendekar keluarga tersebut. Konon hewan yang hidup sangat lama bisa membangkitkan kecerdasan spiritual dan memiliki kemampuan tingkat tinggi seperti manusia. Meski kau punya akal, binatang tetaplah binatang, dan lancang sekali kau berani mengusik ketenanganku hari ini, dengan niat membunuh yang meluap-luap. Yan Tiandao kembali menyerang demi mengakhiri nyawa makhluk berbulu tersebut. Musang itu menghindar secepat kilat, meninggalkan bongkahan batu besar yang hancur berkeping-keping akibat dampak serangan tadi. Melihat pemandangan mengerikan itu, Wang Chong mendekatiku dan berbisik cemas mengenai siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Aku menjawab dengan tenang bahwa musang tua itu sedari awal hanya sedang bermain-main dengan lawan bicaranya. Seseorang di sampingku merasa tidak terima, menganggap remeh prediksiku karena sangat memuja kekuatan yang dimiliki Paman Yang. Ternyata dia adalah pendekar anak kuning dengan tinju petir yang melegenda, gumamku sambil terus mengamati situasi. Guru tua selalu mengajariku tentang jalan keabadian, tapi soal seni bela diri, aku tidak terlalu yakin. Jiang Sining memasang wajah angkuh. Asal kau tahu, ranah seni bela diri terbagi dalam 4 tingkatan, langit, bumi, mistik, dan kuning. Hanya mereka yang mampu menguasai tenaga dalam yang bisa melangkah masuk ke ranah bela diri sejati. Paman yang saat ini adalah seorang pendekar tingkat menengah ranah kuning. Tinju guntur miliknya sangat melegenda karena kekuatan brutal yang sanggup menghancurkan gunung dan batu dengan mudah. Aku bertanya penasaran. Apa tingkat kuning? Adalah yang terkuat di dunia? Jiang Sining tampak tersinggung dan menjawab, tingkat kuning itu hanyalah tahap pemula. Setelah itu ada mistik, bumi, dan puncaknya adalah langit. Aku hanya menggelengkan kepala pelan. Bagiku itu tidaklah mengesankan. Jiang Sining membentak, kau benar-benar buta. Kau bahkan tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan pendekar tingkat kuning. Kata-kata itu punya bobot yang luar biasa. Ku beri kau contoh. Kau pasti tahu turnamen bela diri Provinsi Jiangyang, kan? Jika paman yang berpartisipasi, dia akan menyapu bersih semua lawan dan menjadi juara pertama. Aku menyahut tenang. Pamanmu memang kuat, tapi dibandingkan dengan monster spiritual yang sebenarnya, jarak kekuatannya masih terpaut sangat jauh. Jiang Sining menggelengkan kepala, merasa percuma berdebat lebih jauh dengan orang awam sepertiku. Dia mengalihkan pandangannya ke medan laga. Saat itu, Yang Tianbao tampak gagah bak pahlawan dari langit. Dia membuat siluman musang itu kocar-kacir, namun tiba-tiba makhluk itu berhenti dan matanya memancarkan cahaya hijau. Aura misterius itu mengunci gerakan Yang Tianbao. Dia mematung seketika, tampak tak berdaya di bawah pengaruh gaib. Siluman itu menyeringai keji, siap menghujamkan cakar tajamnya ke jantung Yang Tianbao. Melihat itu, kedua pengawal Yang Tianbao panik. Mereka langsung menerjang maju, demi menyelamatkan nyawa tuan mereka. Namun sang siluman hanya mengibaskan cakarnya sekali. Seketika, perut kedua pengawal itu robek menganga. Dengan jeritan memilukan, mereka tewas seketika di tempat. Di saat yang sama, kesadaran Yang Tianbao pulih. Melihat siluman itu sudah di depan mata, wajahnya pucat pasi dan dia melompat mundur, namun semuanya sudah terlambat. Cakar tajam siluman musang itu menebas dengan kilat. Yang Tianbao mengerang kesakitan saat lengan kirinya putus terpisah dari tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya terengah-engah sambil terus berusaha menjaga jarak aman. Dia menekan bahunya dengan tangan kanan untuk menghentikan pendarahan. Paman Yang, kau tidak apa-apa. Jiang Sining berlari ketakutan untuk menopangnya. Baginya, Paman Yang adalah sosok yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia dihancurkan oleh seekor musang tua? Saat Yan Tianbao hendak bicara, siluman itu kembali menerjang dengan ganas. Nona, cepat menjauh dari sini. Mata Yan Tianbao membelalak. Dia mendorong Jiang Sining sekuat tenaga agar selamat. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke pukulan kanan. Tapi si siluman tertawa sinis, menghindar dengan mudah, lalu menyambar kembali. Sekali lagi, jeritan pilu Yan Tianbao pecah. Lengan kanannya kini ikut tertebas putus. Kekuatan benturan itu melempar tubuhnya hingga terpental jauh. Dia terhempas ke tanah, kehilangan segala keperkasaannya. Melihat pemandangan mengerikan itu, semua orang menahan napas. Dia pendekar ranah kuning, tapi hancur seperti ini, Wang
Chong bertanya dengan gemetar, Kak Lin, apa yang harus kita lakukan? Aku menjawab datar, tentu saja terus menonton pertunjukannya. Aku sama sekali tidak berniat menolong siapapun. Andai di awal Yang Tianbao langsung memberikan uangnya, mungkin aku akan turun tangan demi bayaran itu. Tapi sayang, kesempatan yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Di saat putus asa itu, Yang Tianbao menatap Wang Chong dengan mata memohon. Tuan Wang, jika kau bisa melindungi keponakanku, keluarga Jiang pasti akan membalas budimu. Wang Chong tertegun dan tak berani menyanggupi. Memahami keraguan Wang Chong, harapan Yang Tianbao sirna. Dia menyeret tubuhnya demi membentengi Jiang Xining. Dia menatap tajam siluman itu. Meski harus mati, dia akan mati melindungi sang nona muda. Namun di luar dugaan, siluman musang itu justru mengalihkan tatapan matanya ke arahku. Ia menyeringai aneh. Wahai anak muda, apa aku terlihat seperti manusia? Atau seperti dewa? Mataku menyipit tajam. Beraninya binatang ini memprovokasi kekuatanku. Dia bicara dengan nada dingin. Kau hanyalah bocah bodoh? Si musang tua itu tertawa terbahak-bahak meremehkanku. Mata hijaunya berputar liar, memancarkan sinar aneh yang mencoba menembus jiwaku. Dia pikir serangannya berhasil dan hendak merobek jantungku, namun aku bergerak lebih cepat. Tanganku mengunci lehernya seketika. Si musang gemetar hebat dan meronta dalam keputusasaan. Sia-sia saja, teknik kendali jiwanya tak lebih dari sekadar lelucon di hadapanku. Terungkap bahwa 8 pekerja itu hanyalah bonekanya. Aku curiga dia juga mencuri batu garis ekstrem. Di mana kau sembunyikan batu itu? Tanyaku dengan nada yang sangat mengancam. Dia tetap bungkam, sementara cahaya hijau di matanya berpijar semakin ganas. Semut yang sombong. Teriakku sambil merapal seni reanimasi untuk menggeledah paksa ingatannya. Tak ada informasi berguna di otaknya. Tanpa ragu, aku memberikan sedikit tekanan pada jariku. Kerak. Lehernya hancur seketika. Musang itu mati mengenaskan di tanganku saat itu juga. Semua orang terpaku tak percaya. Pemandangan itu benar-benar di luar nalar mereka semua. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu dihabisi semudah mencekik seekor anak ayam? Aku menoleh ke arah Wang Chong yang masih syok, lalu memanggil namanya perlahan. Wang Chong, para pekerja itu dikendalikan oleh si musang tua. Sekarang teror ini sudah berakhir. Kekuatan jahat itu telah kuhancurkan. Proyek konstruksi MUK ini bisa dilanjutkan tanpa gangguan lagi. Tapi ingat, Feng Shui di sini buruk. Berhati-hatilah agar petaka tidak kembali datang. Wang Chong tersentak dan membungkuk hormat, setelah menyaksikan kehebatanku yang mengerikan. Bahkan ahli bela diri tingkat kuning tak berdaya, namun di depan Lin Feng, dia bukan apa-apa. Apakah dia sudah mencapai ranah mistik? Pikir Wang Chong sambil tertawa dengan getir. Dia segera mentransfer imbalanku. Aku mengangguk puas melihat notifikasi saldo masuk di ponselku. Harus kuakui, Wang Chong sangat bisa diandalkan, jika menyangkut urusan uang dan imbalan. Tak seperti dua orang di sana. Aku melirik Yan Tiandao dan Jin Xining dengan dingin. Mana 13 jutaku? Berikan sekarang juga. Ucapku tanpa basa-basi sedikit pun. Tianbao menjawab lirih, uang itu mudah, tapi kondisiku saat ini sedang diambang maut. Dia menawarkan bayaran 2 kali lipat jika aku mengawalnya. Aku tahu dia sedang memohon perlindungan. Dia tak mampu mengawal nonanya sendiri. Aku pun bertanya pada Wang Chong tentang mereka. Apakah keluarga Jene itu sangat kaya? Wang Chong mengangguk mantap tanpa keraguan. Mereka penguasa kota Jinlin dengan kekayaan mencapai ribuan triliun. Mereka sangat kuat. Aku tersenyum licik. Aku akan mengantar kalian, tapi tarifku naik 1000 kali lipat. Dan ingat, aku hanya menerima uang tunai. Tidak ada aset atau surat berharga. Keheningan mencekam seketika. 1000 kali lipat. Itu artinya 26 miliar. Meminta uang tunai sebanyak itu adalah mustahil, bahkan bagi keluarga terkaya sekalipun. Nak, kau terlalu serakah, bentak Yan Tiandao. Aku menjawabnya dengan sangat tenang. Ini syaratku. Jika kau setuju, kita jalan. Jika tidak, lupakan saja nyawamu. Bagi keluarga bernilai triliunan, beberapa ratus miliar seharusnya bukan masalah besar, bukan? Tatapan Tianbao berubah gelap. Kau tahu betapa gila jumlah 26 miliar tunai itu? Dunia akan menertawakan kami jika setuju. Namun aku hanya membalasnya dengan acuh tak acuh. Kalau begitu mati saja di sini. Aku tidak suka membuang waktu dengan orang pelit. Amarah membakar dada Tianbao hingga lukanya kembali mengucurkan darah. Angka itu terlalu tinggi. Benar-benar mustahil. Mengumpulkan uang tunai sebanyak itu secara mendadak adalah hal yang gila. Mereka harus menjual banyak aset dengan harga murah. Pondasi keluarga Jin bisa hancur seketika. Bahkan jika dia dan nona muda harus mati di sini, keluarga tak akan sanggup membayar tebusan itu. Pemuda ini benar-benar tidak realistis. Dia ingin merampas seluruh kejayaan keluarga kami. Dia benar-benar gila, tindakannya sangat bodoh dan sama sekali tidak masuk akal. Yang Tianbao berseru, Nona Jiang. Ambil ponsel di saku saya dan hubungi kediaman sekarang. Kirim 1 helikopter. Jangan lupa uangku, ucapku dingin. Tanpa itu, nyawa siapapun bisa melayang di tanganku. Uang, uang, dan uang. Hanya itu di otakmu. Jiang Xining menatapku dengan penuh rasa kecewa. Awalnya saat aku menyelamatkannya, dia menganggapku sebagai sosok kakak tampan yang sangat baik hati. Namun setelah kejadian barusan, dia pasti menganggapku sebagai monster egois yang tidak memiliki perasaan. Sialan.
Dia sekarat di depanmu. Apa hatimu terbuat dari besi? Teriak Jiang Xining dengan mata memerah. Aku hanya menyeringai. Tanpa sepatah kata pun, Jiang Xining segera merogoh ponselnya dan melakukan sebuah panggilan darurat. Setelah berbicara singkat, dia menutup telepon dengan wajah yang memancarkan secercah harapan besar. Paman Yang, dalam 30 menit bantuan akan tiba. Lenganmu pasti masih bisa disambung kembali. 30 menit. Mendengar itu, Yang Tianbao menghela napas lega sebelum kembali menatapku dengan sinis. Menyesal, nak, kau baru saja membuang peluang untuk mendapatkan uang lebih dari 10 juta yuan. Keserakahanmu telah membutakanmu, dan sekarang kau hanya akan mendapatkan kehampaan. Kau harus belajar cara bersyukur. Saat aku hendak membalas, tiba-tiba atmosfer di sana berubah mencekam. Dari kegelapan pekat yang tak tertembus mata, sesosok bayangan misterius melangkah maju dengan sangat perlahan. Jarak 100 meter itu seolah dilaluinya hanya dalam sekejap mata. Kecepatannya sungguh di luar nalar manusia. Bulu kuduk semua orang berdiri seketika. Yang Tianbao berusaha keras menekan gejolak ketakutan dalam hatinya. Siapa Anda, Tuan? Tanya Yang Tianbao gemetar. Namun, pria tua itu tidak memedulikannya sama sekali. Dia justru menatapku dengan tajam. Pahlawan muda memang selalu muncul di setiap generasi baru. Di usia sedini ini, kau sudah mencapai tingkat tinggi seni misterius, jenius yang sangat langka. Jangan campuri urusanku, mengerti? Tentu saja, aku memang tidak punya niat untuk ikut campur. Aku hanya mengikuti arus. Mendengar itu, pria tua tersebut mengangguk dengan senyum kepuasan yang sinis. Pandangan mautnya kini beralih pada Yang Tianbao dan Jiang Xining. Jantung mereka berdegap sangat kencang. Sambil berusaha tetap tenang, Yang Tianbao bertanya dengan hormat. Siapakah Anda, senior yang mulia? Yi Tianxin. Kau pasti pernah mendengar nama itu. Pembantai tangan berdarah? Seru Yang Tianbao tercekik. Tak kusangka kau mengenaliku. Benar, akulah Yi Tianxin yang melegenda di dunia persilatan itu. Nama yang menggetarkan seluruh Jingu. Wajah Yang Tianbao seketika pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa. Paman Yang, apakah dia sekuat itu? Tanya Jiang Xining. Dia adalah monster dari 20 tahun lalu. Iblis paling ditakuti di provinsi Jianan. Ilmu vampirisme yang dia praktikkan sangat kejam dan tidak manusiawi. Teknik terlarang ini menyerap darah korbannya demi meningkatkan kekuatan energi dalam yang sangat mengerikan. Hanya dalam 1 tahun kemunculannya, sudah ratusan nyawa melayang secara tragis di tangan iblis ini. Bahkan para pendekar tingkat kuning pun tak berdaya menghadapi keganasan teknik darah milik monster ini. Meski dikepung pasukan elit ranah bumi, si pembantai tangan berdarah ini berhasil lolos dari maut. Sejak saat itu, dia menghilang tanpa jejak. Tubuh Yang Tianbao kini bergetar hebat menahan ngeri. Suaranya bergetar, dia hanyalah semut tingkat kuning di hadapan monster legendaris yang haus darah ini. Menghadapi iblis pembantai yang sudah melegenda sejak 20 tahun lalu, rasa takut pun memuncak hebat. Semua orang merinding ketakutan. Di abad 21 ini, monster seperti itu ternyata benar-benar nyata. Iblis tua yang biasanya hanya ada di televisi, kini berdiri tegak sebagai pembunuh ribuan orang. Suasana menjadi sangat terrific. Namun, aku justru menatap sang pembantai dengan penuh rasa penasaran. Pembantai tangan berdarah. Gelar yang cukup keren, tapi itu hanyalah seni bela diri tingkat rendah. Bagi seorang kultivator, teknik sampah seperti itu sama sekali tidak layak untuk dibanggakan. Jika keluarga Jiang telah menyinggung Anda, saya bersedia memohon maaf sebagai perwakilan keluarga kami. Mohon ampuni kami. Tidak. Keluarga Jiang sama sekali tidak pernah menyinggung perasaanku. Sang pembantai menyeringai licik. Lalu kenapa Anda melakukan semua ini, senior? Tanya Yang Tianbao bingung. Keluarga Jiang memang tidak bersalah padaku, tapi kalian telah berani menyinggung sosok yang jauh lebih berbahaya. Pembunuh tangan berdarah itu tertawa mengerikan, membuat jantung Yang Tianbao seketika mencelos karena firasat buruk. Ternyata sang pembunuh hanyalah pion sewaan seseorang. Siapa sebenarnya dalang kuat di balik semua kekacauan ini? Di seluruh dunia bela diri provinsi Jianyang, siapa yang sanggup menggerakkan monster tua seperti pembunuh kejam itu? Mungkinkah keluarga Qin? Wajah Yang Tianbao memucat pasi saat menyadari ancaman besar yang mengintai hari ini. Di antara klan-klan besar kota Jinling, hanya keluarga Qin yang selalu berani menantang otoritas keluarga Jiang. Sambil menahan getir, Yang Tianbao tersenyum pahit dan bertanya, apakah keluarga Qin yang memanggil Anda kemari? Untuk apa orang mati tahu banyak hal? Si pembunuh tangan berdarah mengejek dengan nada penuh penghinaan. Tangannya yang besar melesat ke arah kepala Yang Tianbao, yang saat itu sudah terlalu lemah untuk menghindar. Dia hanya bisa pasrah menanti maut. Namun, tiba-tiba, sebuah teriakan mengguncang kegelapan. Berhenti sekarang juga. Dari kejauhan, seorang pria tua melesat secepat kilat dan langsung meluncurkan tinju maut ke arah sang pembunuh. Menyadari serangan itu, sang pembunuh langsung melompat mundur sejauh 10 meter dengan kelincahan yang luar biasa. Dia menghindari serangan itu dengan mudah. Guru! Mata Yang Tianbao berbinar penuh harapan melihat kedatangan penyelamatnya. Jiang Xining bersorak gembira, kakek kedua. Kenapa kakek kemari? Kakek kebetulan sedang mengunjungi teman lama di dekat sini. Ayahmu menelepon, jadi kakek segera menyusul. Pria tua berbaju abu-abu itu pun mulai menstabilkan posisi berdirinya. Senyum hangat terukir di wajah rentannya saat bertanya, Ning Ning, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Kek. Kakek datang di saat yang tepat. Kami baru saja ditindas. Seketika, aura pria tua itu berubah menjadi dingin. Tatapan matanya menajam,
memancarkan niat membunuh yang sangat pekat ke arah si pembunuh berdarah dingin tersebut. Beraninya kau menampakkan diri, pembunuh tangan berdarah. Kupikir kau sudah lenyap setelah pelarian waktu itu. Kau cari mati karena berani menyentuh cucuku. Jiang Qian menggeram marah. Jangan banyak omong kosong. Balas lawannya. Kau pikir aku takut padamu? Meski terlihat tenang, sebenarnya batin sang pembunuh mulai diliputi kecemasan yang besar. Mari kita lihat seberapa hebat kemajuan ilmu silatmu. Jiang Qian mendengus dingin dan langsung memulai serangan balasan. Tanpa ragu, dia menerjang maju. Kau cari mati. Sang pembunuh pun langsung menyambut serangan mematikan tersebut. Dua pendekar tingkat tinggi bertarung dengan sangat sengit. Penonton gemetar ketakutan melihat kedahsyatan kekuatan mereka berdua. Pembunuh itu sangat berbahaya, bahkan guruku pun belum bisa menekannya sepenuhnya untuk saat ini. Guru sangat kuat. Jiang Xining mengepalkan tinjunya. Tapi paman buyutku adalah legenda yang benar-benar tak terkalahkan. Kemenangan hanyalah masalah waktu. Sementara itu, aku mengamati medan pertempuran dengan sorot mata yang tetap tenang. Jiang Qian memang memiliki kemampuan yang cukup hebat untuk mengimbangi kekuatan jahat si pembunuh bertangan darah itu. Namun, mengalahkan tinju guntur tidaklah mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Bagiku, duel ini hanyalah permainan anak-anak. Saat keduanya terus saling bertukar serangan tanpa henti, sebuah suara gemuruh terdengar membelah langit dari kejauhan. Sebuah helikopter muncul dengan sangat cepat. Jiang Xining bersorak girang sambil melambaikan tangan kecilnya ke arah langit. Bantuan dari keluarga akhirnya sampai. Yan Tianbao pun bisa bernapas lega melihat dukungan pasukan tambahan yang datang. Melihat situasi yang kini berbalik, raut wajah si tinju guntur seketika berubah menjadi sangat gelap dan muram. Dia tahu jika ahli keluarga Jiang lainnya muncul dari helikopter itu, maka pelariannya akan menjadi misi mustahil. Dalam keputusasaan, si tinju guntur segera memusatkan seluruh energi murninya ke telapak tangannya untuk serangan terakhir. Dia menghantam Jiang Qian sekuat tenaga. Jiang Qian terkejut dan segera melompat mundur demi menghindari benturan langsung. Memanfaatkan celah sempit itu, sang pembunuh langsung melesat pergi dan menghilang dalam pekatnya kegelapan malam. Dia lenyap tanpa jejak ditelan bayang-bayang. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa melarikan diri secepat itu? Semua orang di sana terpaku kebingungan, namun mataku tetap tajam mengunci arah pelarian sang pembunuh bayaran. Saat dia menghilang, aku menjentikan ibu jari dan jari tengahku dengan sangat pelan ke arah udara. Secercah cahaya redup melesat pergi. Itu adalah mantra pelacak kuno untuk mengintai jejak musuh tanpa terdeteksi. Karena monster itu adalah rekannya, kemungkinan besar batu yang ekstrem kini berada dalam genggaman sang pembunuh. Aku tentu saja tidak akan membiarkan harta karun berharga itu lolos begitu saja dari pengawasanku sekarang. Jiang Xining berteriak panik, Paman Buyut, cepat kejar dia. Jangan biarkan monster kejam itu meloloskan diri. Jiang Qian menggeleng pasrah. Kekuatan si tinju guntur hampir setara denganku. Mengejarnya sekarang hanya akan sia-sia saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah buronan aliansi bela diri yang sangat licin untuk ditangkap. Biarkan orang aliansi yang mengurusnya. Jiang Xining pun mengangguk patuh. Semenit kemudian, helikopter di langit mendarat perlahan. Semua mata tertuju pada sosok yang akan muncul dari sana. Dua orang turun dengan aura luar biasa. Sang pria tampak sangat berwibawa dan penuh martabat. Di sampingnya, seorang wanita dengan kecantikan surgawi. Namun, matanya memancarkan kedinginan yang menusuk tulang. Aura dinginnya seolah menolak siapapun. Tubuhku bergetar hebat. Inyo. Kenapa dia ada di sini? Hatiku berkecamuk hebat. Saat itu juga, mata Inyo langsung tertuju padaku. Dia tampak sangat terkejut. Namun sekejap kemudian, senyum dingin tersungging di bibirnya. Saat itu, Jin Xining berlari kegirangan. Gadis itu menghambur ke pelukan sang pria. Kakak, kenapa kakak bisa sampai datang ke sini? Pria itu mengelus kepala adiknya dengan sangat lembut. Suaranya terdengar tenang namun penuh otoritas. Kau terlibat masalah sebesar ini, mana mungkin aku tidak datang? Di sisi lain, Wang Chong gemetar. Jantungnya berdegup kencang hingga keringat dingin mulai membanjiri tubuhnya. Dia tampak sangat ketakutan. Aku bertanya lirih pada Wang Chong, siapa pria itu? Sebenarnya, aku ingin sekali mendekati Inyo. Ingin kutanya kabarnya selama 10 tahun ini. Dan siapa pria asing yang bersamanya itu? Tapi, hak apa yang kupunya sekarang? Wang Chong menjawab pelan, dia adalah Tuan Muda Jian, pewaris tunggal keluarga Jian yang agung. Meski Wang Chong pemimpin geng, dia tetap tak berdaya. Di hadapan naga sejati seperti Tuan Muda Jian, dia tidak punya pilihan selain tunduk patuh. Keluarga Jina. Aku bergumam. Lalu, apakah wanita berbaju hitam itu adalah istrinya? Setahuku dia belum menikah. Mungkin wanita itu adalah tunangannya, jawab Wang Chong dengan gelisah. Jantungku mencelos seketika. Mustahil. Inyo sudah memiliki seorang anak. Bagaimana mungkin dia jadi tunangannya? Apa dia sudah bercerai? Apapun itu, aku merasa sangat berhutang budi pada Inyo di masa lalu. Sekarang, aku akan melakukan apapun demi menebusnya. Tuan Muda Yin kemudian mendapat laporan situasi. Dengan satu isyarat dingin, anak buahnya membawa Yan Tianbao ke helikopter untuk segera diobati. Dia lalu menatapku dengan penuh minat. Adik kecil, maaf atas kelalaian keluarga Jian padamu sebelumnya. Kartu ini berisi 20 juta sebagai tanda maafku. Itulah martabat seorang pemimpin keluarga Jina. Tak ada amarah, justru sikapnya sangat rendah hati. Dia menyodorkan kartu emas yang berkilau mewah.
Jin Sining tertegun tak percaya. Kenapa kakak memberinya uang? Dia bahkan tidak membantu tadi. Dengan nada serius, kakaknya menegur, Ning Ning. Tanpa dia, kau mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Dia tidak punya kewajiban untuk menyelamatkanmu. Bukankah sudah kewajarkan untuk selalu tahu balas budi? Jangan pernah sombong. Tidak akan ada orang yang berbuat baik tanpa alasan di dunia ini. Mendengar teguran keras itu, Jin Sining hanya bisa terdiam dan menghela napas panjang. Dia melirikku dengan kesal. Aku menatap kartu emas itu tanpa menjawab. Pria ini tunangan Inyo? Jika aku menerima ini, apa artinya bagiku? Aku menatap Chen Inyo yang berdiri tak jauh. Ada ribuan kata yang ingin kuucapkan, namun lidahku keluh. Inyo menatapku dengan sangat dingin. Tatapannya begitu asing, seolah dia sedang melihat orang asing yang sama sekali tak berarti. Wang Chong, yang menyadari situasi ini merasa dunianya akan segera runtuh karena ketakutan luar biasa. Gila. Kakak Lin, jangan bilang kau menyukai tunangan Tuan Muda Jen. Batinnya berteriak panik. Kumohon, jangan cari mati. Wang Chong benar-benar merasa berada di ujung tanduk saat ini. Sementara itu, Sining bergumam sinis melihat tatapan memujaku pada calon kakak iparnya yang cantik. Namun, Tuan Muda Jen tetap tenang. Sambil tersenyum tipis, dia mulai memperkenalkan wanitanya padaku. Kenalkan, ini tunanganku, Chen Inyo. Aku menjawab pelan, tunanganmu, benar-benar sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Begitu kata-kata itu terucap, lutut Wang Chong hampir lemas seketika. Astaga. Berlagak tangguh boleh saja, tapi lihat situasi juga. Jerit Wang Chong dalam hati. Astaga, pria di depan kami adalah naga di antara manusia, pewaris tahta keluarga paling berkuasa. Kalau kau mau wanita, aku bisa carikan model tercantik sekalipun. Wang Chong mencoba tertawa paksa. Dia segera berusaha mencairkan suasana. Ah, Tuan Muda Jine, tolong jangan masukkan ke hati. Adikku cuma hobi bercanda, ucap Jiang Jalin sambil mengibaskan tangan dan tertawa santai, seolah semua itu bukan masalah besar. Hasrat pada kecantikan itu universal. Jika dia berkata begitu, itu bukti bahwa tunanganku memang sangat menawan, Wang Chong. Wang Chong menyeka keringat di dahinya. Tuan Muda Jiang punya karisma luar biasa. Namun aku menatapnya tajam, pria ini sungguh misterius. Tatapannya begitu teliti, menyembunyikan emosi di balik topeng ketenangan. Orang biasa pasti akan langsung merasa terintimidasi di depannya. Sosok seperti Jiang Jalin yang sulit ditebak pasti sangat lihai memanipulasi orang lain. Sekilas, dia memang tampak seperti pria sempurna. Dia terlihat sangat elegan dan penuh pesona tanpa celah sedikit pun. Namun aku tahu, kesempurnaan hanyalah topeng yang menipu mata. Terkadang, mereka yang terlihat paling sempurna justru menyimpan sisi paling kelam. Saat itulah, senyum tipis yang dingin muncul di wajahku. Tuan Muda Jiang, ada satu hal yang tidak kau tahu. Tunanganmu itu sebenarnya adalah mantan kekasihku. Jiang Jalin tersentak, raut wajahnya berubah seketika. Mantan kekasih? Semua orang terdiam membeku saat aku menatap Shen Ningsue dengan senyum pahit. Ningsue, sudah lama ya? Dia melangkah maju dengan dingin. Ya, 10 tahun telah berlalu, benar-benar waktu yang sangat lama. Jiang Jalin hanya tersenyum tipis melihat situasi ini, sementara aku terus menatap wajah Shen Ningsue yang kini sedingin es. Jantungku berdegup kencang sebelum akhirnya aku melangkah maju dengan mantap. Aku berniat menarik Shen Ningsue pergi untuk bicara berdua. Ningsue, kita perlu bicara empat mata. Namun, dengan kasar, dia menepis tanganku, seolah aku adalah sesuatu yang menjijikan. Lin Feng, apa otakmu sudah rusak? Jika kau gila, menjauhlah dariku. Jiang Jalin pun menyela dengan suara yang menusuk tulang. Aku tidak peduli apa masa lalu kalian. Tapi mulai detik ini, kalian hanyalah dua orang asing yang tidak saling mengenal. Berani kau menyentuhnya lagi, jangan harap aku akan tetap bersikap sopan. Aku mengabaikan ancamannya dan terus menatap mata Shen Ningsue. Sambil menghela napas berat, aku berbisik pelan, Ningsue, sebenarnya 10 tahun lalu, aku mengalami sebuah insiden maut. Namun dia langsung memotong kalimatku dengan tajam. Jangan bahas itu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan urusan sampahmu lagi. Dan aku tidak ingin tahu. Aku mengepalkan tinju dalam keheningan yang menyakitkan. Aku sadar telah mengkhianati janji kita di masa lalu. Haruskah aku bilang aku dipaksa berkultivasi? Bahwa aku masih mencintainya? Apapun hasilnya, aku harus mencoba menjelaskan segalanya. Setidaknya agar tidak ada penyesalan di hati ini. Dulu, saat aku sedang dalam perjalanan menuju rumahmu, sebuah kecelakaan terjadi. Aku bersumpah tak pernah melupakanmu. Tapi ekspresi Shen Ningsue tetap datar, seolah hatinya telah membatu. Suaranya terdengar sangat acuh tak acuh. Lupakan saja. Masa lalu sudah berakhir, dan sekarang hidupku sudah jauh lebih baik. Berhenti menggangguku. Aku merenungkan kata-katanya dalam keheningan yang menyesakan sebelum akhirnya berbisik lirih, maafkan aku. Shen Ningsue menatapku dengan penuh hinaan dan rasa jijik yang mendalam. Jiang Lin, ayo kita pergi dari sini, ucapnya ketus. Dia berbalik menuju mobil mewah berwarna hitam. Sebelum menyusul, Jiang Jalin menatapku dengan senyuman penuh kemenangan yang memuakan. Yang lalu biarlah berlalu. Kau gagal menjaganya saat itu, dan itu adalah kesalahan fatalmu sendiri yang tak termaafkan. Mulai sekarang, aku yang akan menjaganya dengan kekuatanku. Aku mampu memberinya kebahagiaan sejati yang tidak bisa kau berikan.
Rasanya aku ingin sekali menghabisi Jiang Jalin saat itu juga, namun aku tak ingin menyakiti hati Ning Xue untuk kedua kalinya. Tiba-tiba Jiang Jalin merendahkan suaranya dengan nada penuh selidik yang licik. Ngomong-ngomong, Lin Feng, apa kau tahu seberapa besar pengaruh keluarga Shen di Yunchuan? Kau tahu apa artinya latar belakang keluarga tunanganku? Aku teringat saat kami bersama dulu, setiap kali aku bertanya soal orang tuanya, Ning Xue selalu mengalihkan pembicaraan dengan berbagai alasan. Dari ucapan sombong Jiang Jalin barusan, jelas sekali bahwa keluarga Ning Xue memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar. Dengan suara rendah yang penuh aura membunuh, aku bertanya, jadi kau menikahinya hanya demi status dan kekuasaan keluarganya? Dengar baik-baik. Jika Ning Xue sampai terluka sedikit saja karena ulahmu, kupastikan kau akan berakhir di liang lahat. Bahkan seluruh keluarga Jiang yang kau banggakan itu akan ikut hancur bersamamu. Jiang Jalin justru tertawa terbahak-bahak meremehkanku. Lin Feng, 1 Oktober nanti adalah hari pernikahan agungku dengan Ning Xue. Pastikan kau mengosongkan jadwalmu hari itu. Kau wajib datang dan minum di resepsi kami. Anggap saja itu untuk meratapi masa mudamu yang telah hilang sia-sia. Dia melemparkan kartu bank berisi 20 juta ke tanah dengan angkuh, lalu berbalik masuk ke dalam mobil mewahnya. Aku berdiri terpaku menatap mobil itu melesat pergi. Tanpa kusadari, pandanganku mulai kabur karena air mata yang mendesak keluar. Selama 10 tahun disiksa habis-habisan oleh kakek tua di gunung, aku tak pernah menangis. Tapi sekarang, pertahananku runtuh seketika. Mengapa dadaku terasa sesak dan perih? Meski kini aku memiliki kekuatan dewa yang tak tertandingi, ada hal yang tak bisa kuperbaiki. Sesuatu yang telah hilang terkadang takkan pernah bisa kembali. Saat kau mencoba mengejarnya, segalanya telah berubah menjadi asing dan menyakitkan. Wang Chong yang melihatku hancur hanya bisa menggelengkan kepala prihatin. Lin, saudaraku. Dia hanyalah seorang wanita, jangan sesali dia. Tak perlu bersedih sedalam itu. Jika kau mau, aku bisa mengenalkanmu pada puluhan model papan atas sekarang juga. Kau bisa menggantinya 1 kali setiap hari sesuka hati. Perlahan kututup mataku, lalu saat kubuka kembali. Berkat Wang, segalanya mulai terlihat jelas. Wang Chong menjelaskan bahwa keluarga Zhan adalah penguasa sejati. Salah satu dari 3 klan kuno paling berpengaruh di seluruh Jingling. Mereka menguasai 90% ekonomi Jingling dengan barisan ahli bela diri tangguh. Warisan leluhur mereka sangatlah dalam dan tak tertandingi. Wang Chong memungut kartu bank dari tanah dan menyodorkannya padaku. Kakak, ambillah kartu ini. Isinya 2 juta yuan, jangan kau sia-siakan. Aku hanya menggeleng pelan dan menjawab dengan dingin. Simpan saja untukmu. Setelah beberapa langkah, sosoknya pun lenyap ditelan kegelapan malam. Di sisi lain, di jalanan pegunungan yang curam dan sunyi, sebuah mobil hitam meluncur tenang menembus pekatnya malam. Suasana di dalam mobil itu terasa sangat kaku dan mencekam. Zhan Jianglin tampak duduk dengan tenang di sana. Dia mengetuk bingkai jendela dengan santai di kursi penumpang. Namun, suara Sheng Ino tiba-tiba memecah keheningan dengan nada sedingin es. Luapkan saja amarahmu jika mau, tidak perlu menahannya. Zhan Jianglin hanya membalasnya dengan senyuman lembut yang tampak patuh. Kau salah paham, Ino. Bagaimana mungkin aku tega marah pada wanita yang sangat kucintai seperti dirimu? Ino bertanya dengan tajam, lalu kenapa sikapmu begitu? Kau benar, Lian Lian memang putri Ling Feng. Apa kau keberatan dengan fakta itu? Jika kau terganggu, aku akan pergi dari rumah keluarga Zhan malam ini juga. Sontak, atmosfer di dalam mobil berubah menjadi sangat tegang. Namun, Zhan Jianglin sama sekali tak terpancing emosi. Dia justru menatap Sheng Ino dengan sorot mata penuh kasih sayang. Ino, jangan pernah bicara begitu lagi. Aku mencintaimu apa adanya. Dan masa lalumu sama sekali tidak menggangguku. Aku tidak peduli siapa ayah Lian Lian. Bagiku, dia adalah putrimu, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia. Sheng Ino memalingkan wajah ke arah jendela. Kebaikan Zhan Jianglin membuatnya tak mampu lagi marah, meski hatinya tetap terasa sesak. Zhan memang pria sempurna yang nyaris tanpa celah. Namun sayangnya, Ino sedikit pun tidak memiliki ketertarikan pada pria di hadapannya ini. Dengan nada yang sangat tulus, Zhan Jianglin pun berujar, "Sudahlah, biarkan semua itu menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur. Kau harus sedikit tenang. Aku tidak bermaksud menghasutmu. Tapi Ling Feng itu bukanlah pria biasa yang bisa diremehkan. Ilmu bela dirinya sangat tinggi, kemunculannya kembali saat ini pasti membawa niat terselubung yang bisa membahayakan kita semua." Mendengar itu, raut wajah Ino seketika berubah. Ling Feng telah menghilang selama 10 tahun tanpa jejak, lalu kenapa sekarang dia muncul? Kenapa dia tiba-tiba menampakkan diri sekarang? Apa alasan sebenarnya di balik panggilannya waktu itu? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Mungkinkah dia sudah mengetahui identitasku? Apakah dia berniat memanfaatkanku untuk mendekati kekuasaan keluarga Chen yang sangat besar? Pikiran itu menusuk hati Ino dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia mengingat kembali saat Ling Feng meninggalkannya begitu saja dulu. Dulu dia mengira sesuatu yang buruk telah menimpanya, hingga dia rela menunggu dengan setia selama 10 tahun penuh penderitaan. Ino bahkan berani menentang orang tuanya demi melahirkan Lian Lian. Namun, kenyataan pahit ini sungguh di luar dugaan dan harapannya. Ternyata selama ini Ling Feng baik-baik saja. Dia malah kembali dengan membawa kekuatan serta kemampuan bela diri yang sangat sakti. Terlebih lagi, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Ling Feng bersenang-senang dengan 2 gadis muda. Itu adalah bukti telak pengkhianatannya. Kau hidup sangat bahagia selama ini, sementara aku menderita.
Ino mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Kukunya menancap dalam ketelapak tangannya tanpa ia sadari. Kebencian dan rasa pedih meluap dalam sorot matanya yang tajam. Zhang Jianglin pun mengingatkan kembali, Ino, jika benar Ling Feng punya rencana jahat, jangan biarkan dia sampai mendekati rahasia kita. Jangan biarkan dia tahu identitas asli Lian Lian, atau dia akan menggunakan anak itu sebagai alat untuk mengancammu habis-habisan. Lian Lian memiliki darah keluarga Chen. Ino menyahut tegas, dia adalah milikku. Tak akan kubiarkan siapapun merebutnya dariku. Ino menyahut tegas. Zhang Jianglin tertawa kecil. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Jika bajingan itu berani menyentuh Lian Lian, aku sendiri yang akan menghancurkannya. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Selain itu, aku telah menemukan tabib dewa untuk menyembuhkan sindrom kabuki yang diderita Lian Lian. Masih ada harapan besar untuk sembuh. Ino membatin bahwa bohong jika dia tidak merasa terharu dengan segala upaya Zhan. Tapi sayangnya, hatinya yang sudah hancur berkeping-keping membuat Ino sulit untuk mencintai pria lain. Terima kasih, ucapnya dengan singkat. Jangan sungkan padaku. Sebentar lagi kita akan menikah. Zhang Jianglin pun berbalik dengan tatapan yang sangat sulit untuk diartikan. Dia mencoba meraih tangan Ino untuk menggenggamnya, namun secara naluriah, Ino segera menarik tangannya menjauh dengan perasaan enggan. Kilatan kemarahan melintas sesaat di mata Zhan, namun dia segera menyembunyikannya dan menarik tangannya kembali dengan sikap tenang. Tolong beri aku waktu, gumam Ino pelan sambil menatap kosong ke arah jendela, menyimpan sejuta kegelisahan di dalam pikirannya. Sementara itu, jauh di dalam hutan pegunungan yang gelap, si penjagal yang tangannya berlumuran darah sedang berusaha melarikan diri. Sambil terus berlari, dia menelepon seseorang di bawah pohon besar. Terdengar suara berat dan berwibawa dari seberang telepon tersebut. Bagaimana hasilnya? Gagal. Si tua bangka Zhang Qian tiba-tiba muncul di saat yang krusial dan mengacaukan rencana besar kita. Situasinya tidak memihak kita, jadi aku akan mundur dulu. Aku tidak peduli prosesnya, aku hanya ingin hasil yang nyata. Aku hanya peduli pada hasil akhir. Jangan berani bersikap kasar padaku, kenapa menangkap satu bocah saja sesulit itu? Urusan menangkap gadis kecil itu bukan masalahmu. Yang paling penting sekarang adalah batu vitalitas ini. Beraninya kau menagih imbalan sebelum misi tuntas? Jangan harap, aku akan memberikannya sebelum tugasmu selesai. Suara di balik telepon itu terdengar sedingin es sebelum panggilan terputus. Sang pembunuh berlumuran darah itu terdiam kaku. Wajahnya tampak sangat mengerikan. Semua orang tahu teknik rahasianya, dia meningkatkan kultivasi bela diri dengan menghisap darah korbannya. Namun nyatanya, teknik terlarang itu merusak pembuluh darahnya dan terus menguras energi kehidupan sang pembunuh. Meski usianya baru menginjak 50 tahun, efek samping teknik itu membuatnya terlihat seperti kakek tua berumur 100 tahun. Ini bukan candaan, dia sangat membutuhkan batu yin dan yang untuk memperkuat tubuh serta menghilangkan cacat tersebut. Sekarang, dia telah memiliki batu vitalitas yin, tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan batu vitalitas yang langka. Begitu kedua batu itu menyatu, dia bisa melakukan terobosan ke tahap menengah atau bahkan puncak ranah bumi. Namun tiba-tiba, aku muncul dari balik kegelapan tepat di depan si kriminal bertangan darah itu. Menyadari kehadiranku, dia menyeringai jahat. Nyali yang besar. Kau berani mengejarku sampai ke tempat terpencil ini? Aku menatap pembunuh itu dengan dingin dan bertanya pelan. Tadi kau bicara dengan siapa? Di mana batu vitalitas itu? Wajah si pembunuh langsung pucat pasi. Seketika, hawa membunuh yang pekat meledak dari dalam tubuhnya. Tadinya aku ingin mengampunimu, tapi karena kau sudah mendengar terlalu banyak, hari ini kau harus mati. Tanpa peringatan, si pembunuh itu melesat maju dengan kecepatan tinggi, mengincar nyawaku dalam satu serangan. Tangannya mencengkeram ke arah leherku dengan ganas, namun, aku hanya menibaskan tangan dengan santai. Tubuhnya langsung terpental jauh dan menghantam pohon besar. Dia terbatuk sambil menyeka darah di sudut bibirnya. Matanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Mustahil. Ini adalah pelepasan energi internal milik ranah surga. Di saat itu, si pembunuh bertangan darah merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Aku bertanya dengan nada datar, batu yin ekstrem itu ada padamu, kan? Dia gemetar hebat dan mencoba berdalih. Senior, kau pasti bercanda. Sebelum dia selesai bicara, aku kembali menghempaskan tubuhnya ke udara dengan kekuatan penuh. Kali ini dia terbang lebih jauh dengan luka yang jauh lebih parah. Dia merangkak bangun dengan sisa tenaganya. Matanya kini hanya menyisakan teror yang mendalam. Senior. Ampun. Aku mendekatinya tanpa ekspresi, waktuku tidak banyak. Aku menjulurkan tangan kananku, bersiap melancarkan teknik pencarian jiwa yang legendaris untuk mengorek informasinya. Pemandangan itu benar-benar menghancurkan mental si pembunuh. Dia langsung bersujud di tanah, memohon belas kasihan berkali-kali. Senior, aku mengaku salah. Aku mohon, jangan cabut nyawaku. Ampuni aku sekali ini saja. Jika kau melepaskanku, aku bersedia menjadi anjing setiamu. Aku hanya menjawab dingin, menyuruhnya menyerahkan batu itu. Meski merasa terhina, si kriminal itu tidak punya pilihan lain. Dia segera mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya. Senior, ini batu vitalitasnya. Aku sudah memberikannya, tolong biarkan aku tetap hidup. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, jawablah dengan jujur jika kau masih ingin melihat matahari esok hari. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Kriminal itu menyeka keringat dingin di dahinya sambil mengangguk panik. Silakan bertanya, senior.
Aku bersumpah tidak akan menyembunyikan apapun. Siapa yang menyuruhmu menculik putri keluarga Jaina? Itu keluarga Qin. Si tua Qin Tianzu yang memerintahkanku demi mendapatkan batu vitalitas tersebut. Setelah itu, si kriminal membeberkan rahasia tekniknya beserta semua kelemahan yang dia miliki satu persatu. Dengan senyum menjilat yang memuakkan, dia berkata, "Senior, aku sudah menceritakan semuanya, bisakah aku pergi sekarang? Bantu aku memancing Qin Tianzu ke sini. Setelah aku mendapatkan batu miliknya, barulah kau boleh pergi." Tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Qin Tianzu demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dengan suara yang dibuat-buat licik, dia berkata, "Aku sudah menangkap incarannya. Sekarang aku berada di Gunung Yu. Datanglah ke sini untuk bertukar. Dan jangan lupa bawa batu vitalitas yang kau janjikan itu." Setelah percakapan singkat itu berakhir, si pembunuh menatapku dengan senyum penuh kepatuhan yang dipaksakan. "Senior, aku sudah berhasil membohonginya." Aku mengangguk puas. "Bagus, setelah batunya ada di tanganku, kau bebas." 30 menit berlalu, hingga terdengar suara langkah kaki ringan dari kejauhan yang memecah keheningan hutan. Seorang pria parubaya berbaju abu-abu muncul dengan cepat. Qin Tianzu melangkah maju dengan penuh percaya diri. Begitu melihatku, ekspresinya berubah drastis, namun dia segera membuang muka. "Di mana dia? Apa kau membawa batunya?" "Jelas sekali dia sudah datang." Qin Tianzu mengeluarkan batu pusaka dengan tatapan penuh keserakahan. Tianzu tertawa terbahak-bahak. "Dasar bodoh. Bagaimana bisa kau begitu mempercayaiku?" Namun, ketenangan Qin Tianzu tak tergoyahkan. Ia hanya tersenyum tipis dan menyahut. "Tianzu, aku sudah membaca sifat busukmu. Niatmu mencuri batu vitalitas ini sudah terbaca." Senyum sinis tersungging di wajahnya. Ia bertepuk tangan, dan dari kegelapan hutan, sosok pria tua berjubah abu-abu muncul. Pupil mata Tianzu mengecil karena guncangan hebat. "Senior, dia adalah King Kong, master legendaris dari generasi tua keluarga Qing. Kekuatannya diperkirakan mencapai ranah bumi tingkat menengah." Aku hanya mengangguk paham. Tianzu mendengus sinis, "Kau semakin payah. Beraninya kau berlutut pada bocah ingusan ini?" Si penjaga berdarah itu tertawa, tapi aku tak berniat membuang waktu dengan sampah. Sekejap, bayanganku menghilang. Detik berikutnya, lehernya sudah berada dalam cengkeramanku. Tanganku bergerak secepat kilat, merampas batu vitalitas dari balik jubahnya. Kulempar master ranah bumi itu seperti sampah hingga terpental 10 meter jauhnya. Darah segar menyembur dari mulutnya. Wajah King Kong langsung berubah drastis. King Kong segera melompat dan menopang tubuh Tianzu yang bersimbah darah di bibirnya. Dengan tatapan penuh dendam, Tianzu memberikan sinyal rahasia yang langsung dimengerti King Kong. "Kembalikan batu vitalitas itu sekarang juga." Gertak mereka dengan nada yang sangat dingin. "Teknik gerakmu takkan berguna lagi. Keluarga Qing bukanlah lawan yang bisa kau sepelekan." King Kun melepaskan tawa yang membekukan udara, memancarkan aura membunuh yang pekat. "Bocah sombong, di atas langit masih ada langit. Kau telah memancing kemarahan kami. Aku sudah muak dengan ocehan mereka. Kesabaranku benar-benar telah mencapai batasnya." Cukup dengan satu lambaian tangan santai, badai kekuatan dahsyat menghantam mereka berdua. Qin Tianzu dan King Kong terpental ke udara, sebelum akhirnya terempas keras ke tanah. Si penjagal berdarah menelan ludah. Pemandangan ini benar-benar di luar nalar manusia. Sungguh gila. Inikah kekuatan sejati dari seorang master ranah surga yang legendaris? Mereka merangkak bangun dengan tubuh bersimbah darah dan tatapan penuh kengerian murni. Tak kusangka, pemuda ini adalah naga tersembunyi yang berpura-pura menjadi mangsa lemah. Energi internal dilepaskan sempurna. Inilah aturan mutlak di dunia persilatan yang agung. Di bawah ranah surga, semua manusia hanyalah semut yang tidak memiliki arti. Ranah surga adalah batas suci, di mana pendekar bisa meminjam kekuatan alam semesta. Sejauh ini, hanya pemimpin aliansi bela diri yang mampu menembus tingkatan dewa ini. Namun sekarang, muncul monster kedua yang mengguncang keseimbangan seluruh kota ini. Dan yang paling mengerikan, pendekar ini masih sangat muda. Benar-benar jenius surgawi. Benar-benar jenius surgawi. Penjagal itu tertawa jahat. "Tianzu, akhirnya hari kehancuranmu tiba juga, Pak Tua." Wajah Tianzu menggelap. "Batu vitalitas. Apa kau masih berani menginginkannya?" Tanyaku dingin. "Tidak. Aku tidak berani." Jawabnya, pasrah, meski hatinya dipenuhi kutukan yang pahit. Tanpa sepatah kata pun aku berbalik. Si penjagal segera mengekor di belakangku dengan patuh. Setelah aku pergi, Tianzu mengamuk dan menghantam pohon hingga hancur berkeping-keping. Sial. Bagaimana bisa muncul monster ranah surga semudah itu secara tiba-tiba? King Kun mengerutkan kening. "Tenanglah, amarahmu tidak akan mengubah kenyataan yang ada." "Bagaimana bisa tenang?" "Batu itu hilang, dan aku dihajar habis-habisan oleh bocah itu. Dengar, master semuda itu pasti memiliki latar belakang yang jauh lebih mengerikan. Kalah di tangannya bukanlah aib, tapi keberuntungan karena kita masih diizinkan hidup." Tianzu terdiam, menyadari kebenaran pahit itu. Emosinya perlahan mulai terkendali kembali. Seandainya mereka tahu sejak awal bahwa pemuda itu adalah dewa perang ranah surga. Penyesalan mendalam terpancar di wajah King Kun. Seharusnya mereka menyerahkan batu vitalitas itu lebih awal demi menjalin aliansi. Tatapannya beralih ke kejauhan, menyadari bahwa kini klan Jin telah bersekutu dengan klan Chen dari Yunchuan. Perlu diketahui,
Klan Chen adalah penguasa absolut di Yunchuan dengan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Mereka memiliki barisan ahli tingkat langit yang tak terhitung jumlahnya. Strategi matang harus segera disusun sekarang juga. Begitu pernikahan antara pewaris utama klan Jin dan putri sah klan Chen terlaksana, badai besar akan datang. Itu akan menjadi lonceng kematian bagi klan Qin. Mendengar hal itu, wajah Qin Tian pun langsung memucat pasi. Perseteruan antara klan Jin dan Qin sudah mendarah daging, dan penculikan Jin Qining hanyalah sebuah pemantik api. Awalnya itu rencana licik untuk menjatuhkan lawan, namun siapa sangka si jagal tangan berdarah ternyata tidak berguna. Rahasia terungkap, Chen Yingyu memiliki seorang putri haram yang menderita penyakit langka dan sangat mematikan. Sindrom Kabuki namanya. Klan Jin berhasil memikatnya dengan janji kesembuhan melalui tangan seorang dokter ajaib. Demi sang putri, Chen Yingyu bersedia menikah. King Kun menyadari celah ini bisa menjadi kartu as mereka. Paman Sang, apa maksudmu kita bisa membalikkan keadaan? Tanya King Kun dengan nada yang penuh harapan. Dokter Dewa Hu Tuyu berutang budi pada kita. Kita harus menyeretnya keluar dari masa pensiunnya sekarang juga. Jika klan Chen bisa kita tarik ke pihak kita, maka ancaman dari klan Jin akan sirna seketika. Namun jika gagal, kita tidak punya pilihan selain melenyapkan Chen Yingyu secara diam-diam dari muka bumi ini. Apapun taruhannya, pernikahan terkutuk itu tidak boleh terjadi demi kelangsungan hidup klan kita semua. Di bawah selimut kegelapan malam yang sunyi, aku melangkah sambil menggenggam merak batu vitalitas yang bersinar redup. Inilah energi murni dari awal terciptanya semesta. Kekuatan yin dan yang akan menyatu dalam aliran darahku. Bukan hanya memperkuat raga, energi ini akan menembus inti batinku dan menghancurkan semua penghalang kultivasi. Ambisiku jelas, melangkah menuju ranah Nasen Soul, mataku berkilat tajam membayangkan kekuatan luar biasa tersebut. Seharusnya aku gembira, namun bayangan Chen Yingyu terus mengusik ketenanganku. Hati ini terasa begitu berat. Aku berhenti dan melirik ke belakang. Sang pembunuh bertangan darah itu ternyata masih nekat membuntutiku. Kita sudah di zona aman. Pergilah sekarang, jangan membuang waktuku, ucapku dingin tanpa menoleh sedikit pun. Dia tampak ragu, namun aku segera menegaskan, jangan coba-coba bermain api denganku jika masih ingin hidup. Langkahmu berikutnya akan menjadi yang terakhir jika kau terus mengikutiku. Aku pun berbalik untuk segera pergi. Meski gemetar ketakutan, pembunuh itu tetap mengejar. Senior. Teriaknya putus asa. Kesabaranku pun habis seketika. Dalam sekejap, tanganku sudah mencengkeram lehernya. Kau benar-benar tidak mengerti arti kata-kataku, hah? Ancamku sadis. Wajahnya memerah padam, nyaris kehabisan napas. Dengan suara parau, dia mencoba membela diri di ujung maut. Senior, aku ingin bertransaksi. Mendengarnya, aku melepaskan cengkeramanku dan membiarkannya tersungkur ke tanah. Aku menatapnya rendah. Apa yang bisa ditawarkan oleh sampah sepertimu kepadaku? Tanyaku dengan nada meremehkan. Dia terengah-engah, tanpa batu yin yang itu, umurku tidak akan lebih dari 3 bulan lagi, senior. Berikan batu itu, maka hidupku, Yi Tianxin, akan menjadi milikmu selamanya. Perintahkan apapun padaku. Tawaku pecah, tawa yang penuh penghinaan. Nyawamu tidak ada harganya di mataku. Benar-benar tidak berguna. Mungkin bagimu begitu, tapi di dunia fana ini, aku adalah penguasa puncak yang ditakuti semua orang. Dia mengklaim menguasai seluruh seluk-beluk kekuatan bela diri di kota Jiangnan, tanpa ada yang terlewat sedikit pun. 20 tahun dikejar aliansi bela diri namun tak pernah tertangkap, itu adalah bukti kehebatanku yang sesungguhnya. Aku terdiam sejenak. Memang benar, memiliki pion yang berpengalaman akan sangat memudahkan rencanaku ke depannya. Seorang prajurit ranah bumi tingkat awal. Dia cukup layak untuk menjadi anjing pesuruhku yang setia. Melihat perubahan ekspresiku, secercah harapan muncul di mata sang pembunuh. Dia tahu dia punya kesempatan. Aku akan membereskan semua masalah kotor yang mengganggu tangan senior. Serahkan semuanya padaku sekarang juga. Baiklah, ikutlah denganku. Tapi jangan harap kau akan mendapatkan batu ini, ujarku dengan nada sangat tegas. Namun, aku bisa menyembuhkan lukamu. 10 tahun di puncak gunung telah menjadikanku lebih dari sekadar kultivator. Penguasaanku dalam ilmu alkimia berada di tingkat dewa yang tak terjangkau oleh manusia biasa manapun. Luka akibat teknik bela diri rendahan itu hanyalah masalah sepele bagiku. Matanya pun terbelalak tidak percaya. Benarkah? Apa itu benar-benar mungkin? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Tentu saja ini nyata. Ikutlah denganku, akan kuracikan resep obat mujarab untukmu sekarang. Dalam 6 jam kau akan sembuh total. Pria itu langsung berlutut gemetar. Ia bersujud 3 kali sambil berseru, senior adalah penyelamat hidupku selamanya. Demi terlahir kembali, aku rela melakukan apapun. Aku menjawab tenang. Jangan khawatir. Penderitaanmu berakhir di sini. Tapi siapa sebenarnya sosok si tangan berdarah itu? Aku tahu reputasinya, namun di hadapan kekuatan mutlak, semua tipu daya hanyalah sampah. Aku punya 1000 cara untuk menjadikannya budakku. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat. Xiao Yao menelepon dengan suara terisak ketakutan. Kakak, tolong aku. Isaknya memilukan. Kakak jangan datang, mereka terlalu banyak. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengarnya. Sebelum aku bersuara, tawa sinis terdengar dari seberang. Kau Lin Fing, kan? Sudah dengar suara adikmu? Aku memotongnya,
Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya. Apapun tujuanmu menculiknya, dengarkan baik-baik kata-kataku sekarang juga. Kembalikan adikmu tanpa lecet sedikit pun. Atau kau akan sangat menyesal. Dalam 10 menit aku akan sampai. Akan kupatahkan setiap tulangmu hingga hancur. Bahkan seluruh keturunanmu akan binasa. Keheningan mencekam terjadi di ujung telepon. Lalu tawa gila meledak. Hahaha. Linsing, kau sombong sekali. Awalnya ingin kuberitahu lokasinya, tapi sekarang rencana itu berubah total. Coba buktikan ucapanmu dalam 10 menit. Jika gagal, adikmu akan mati. Telepon terputus begitu saja. Amarah menyulut jiwaku, tanganku terkepal sangat erat. Naga memiliki sisik tabu yang tak boleh disentuh, dan adikku adalah segalanya. Dia adalah garis merahku. Namun, aku mencoba tetap tenang saat ini, karena aku telah menanamkan segel spiritual pelindung di dalam tubuh adikku. Selama segel itu tidak bereaksi, artinya nyawa